Oke guys, kembali lagi bersama Dowell Anime. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe ya guys. Biar Mimin makin semangat bikin konten tiap hari. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita yang berjudul Boundless Necromancer. Ok, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya ya guys. Di awal scene diperlihatkan 7 tahun yang lalu, hari kehancuran. Di sana terdapat sebuah kota yang sepertinya akan terjadi kehancuran. Bencana mengerikan yang disebut Dungeon Break terjadi. Banyak monster yang sangat besar muncul di kota tersebut. Karena insiden tersebut, banyak manusia yang mati mengenaskan. Mereka berlarian dikejar oleh para monster, termasuk orang tuaku. Mereka telah meninggalkan dunia ini, hari di mana aku kehilangan segalanya. Aku membuat sumpah pada diriku sendiri dengan air mata darah. Aku pasti akan menjadi hunter, menghabisi dan mencabik-cabik monster itu. Dan 7 tahun kemudian, di hari ini, diperlihatkan taman peringatan bencana kehancuran. Di sana terdapat seorang pria. Dia berpikir aku dikeluarkan dari pusat latihan hunter. Dia bernama Han Sung Yun. Diperlihatkan di waktu sebelumnya saat dia dikeluarkan dari militer. Seorang komandan berkata, aku akan langsung ke intinya saja. Kau tak perlu lagi menjadi bagian dari fasilitas militer ini. Dia pun sangat terkejut mendapat kabar itu. Dan berkata, apa maksudmu tiba-tiba berkata seperti itu? Kenapa kau mengeluarkan aku? Komandan berkata, dengarlah. Mereka yang awakener butuh beberapa bulan untuk menyelesaikan latihan mereka di fasilitas latihan seperti ini. Dan kau tahu selama itu mereka akan memulai menjadi seorang hunter. Tapi kau sudah melewati batas waktu tersebut. Kau sudah 7 tahun di sini. Karena itu aku akan jujur saja padamu. Bakatmu lebih rendah daripada sampah. Dan kalau kami membiarkanmu tetap tinggal di sini, reputasi dari pusat latihan ini juga akan menjadi buruk. Melihat kau datang latihan setiap hari, kau memang bekerja sangat keras daripada yang lainnya. Tapi sayang sekali, kau itu tak sadar dengan kelemahanmu. Orang-orang pun berpikir apa memang ada orang lemah yang tak bisa meningkatkan statusnya setelah latihan 7 tahun. Kemudian kembali ke waktu sekarang, dia pun terlihat sangat kesal, mengingat kejadian yang sebelumnya. Dan berpikir selain mendapatkan trait unik dan skill, kenapa statku tak naik sama sekali? Kenapa? Dan terdengar suara di sebelahnya. Seorang ibu bertanya pada anaknya, bagaimana ayah meninggal? Anak kecil itu pun berkata, aku tahu. Itu saat monster menyerang orang lain. Ayah meninggal karena menyelamatkan orang sampai akhir. Ibunya berkata, itu benar. Karena itu kalau kamu menghadapi hal seperti itu di masa depan, apa yang akan kamu lakukan? Dia pun menjawab, aku akan menjadi lebih kuat ibu, dan tidak akan pernah menyerah. Sung Yun yang mendengar hal itu pun sangat terkejut. Ibunya memeluk anak tersebut, dan berkata, kamu memang anak yang kuat. Namun tiba-tiba Han Sung Yun menghampiri mereka dan sepertinya menunjukkan rasa terima kasih kepada anak itu, karena dia jadi teringat tujuan awalnya, dan dia pun langsung berlari. Dia berpikir itu benar. Aku sudah menahan ini selama 7 tahun. Aku tidak bisa berhenti di sini. Dan aku tidak akan pernah menyerah. Kemudian dia pun telah sampai di sebuah tempat. Dia mengetuk rumah tersebut. Dan ternyata itu adalah rumah komandan sebelumnya. Dia berkata, kenapa kau kembali kemari? Sung Yun pun berkata, ketua sekali saja. Tolong bantu aku mengikuti ujian hunter sekali lagi saja. Aku tidak bisa menyerah seperti ini. Ketuanya pun terlihat marah. Kau itu sangat bodoh. Kenapa kau tidak mengerti juga? Apa kau datang karena uang yang kau habiskan untuk membersih jadi sia-sia? Baiklah, aku akan mengembalikan sebagian uang membersih MU. Sung Yun menjawab, bukan itu. Ini bukan masalah uang. Namun dia tiba-tiba dipukul oleh ketuanya. Omong kosong. Apa maksudmu bukan karena uang? Pecundang sampah. Dia pun terlihat menyedihkan ya guys. Dia berpikir, coba saja aku punya trait unik yang kuat. Coba saja aku memiliki sedikit bakat. Namun tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Tower of Trial. Memuji tekad besi Anda. Dia pun terlihat sangat terkejut. Memuji? Siapa yang memuji diriku? Tiba-tiba air di bawahnya menelannya. Dia pun bertanya-tanya, apa-apaan ini? Tolong aku. Dan tiba-tiba ketuanya muncul kembali. Dia berkata, kau masih belum kapok juga. Beraninya kau ribut di sini. Namun dia tidak menemukan siapapun di hadapannya. Dia pun kebingungan. Dasar orang menyebalkan. Terlihat Sung Yun yang tenggelam di dalam air. Dia pun tidak bisa bernafas. Namun tiba-tiba dia seperti terjatuh di sebuah tempat. Notifikasi kembali muncul. Tower of Trial telah memilih kandidat yang cocok dari bumi. Dia pun kebingungan, apa ini?
Apakah hancuran yang kedua telah dimulai? Notifikasi berkata silahkan pilih tingkat kesulitan. Hadiah yang akan Anda dapatkan sebanding dengan tingkat kesulitan. Dia berpikir aku tak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi instingku mengatakan, untuk memanfaatkan kesempatan ini, dia pun memilih tingkat kesulitan tersebut. Dan tiba-tiba tubuhnya mulai menghilang. Notifikasi kembali muncul. Kami harap Anda mendapatkan kepuasan setelah menjalani kesusahan. Anda akan memasuki lantai pertama dari Tower of Trial. Dia terlihat kebingungan. Semua abnormalitas stat dan status penantang akan dipulihkan. Anda akan memasuki lantai pertama dari Tower of Trial, dan trial akan segera dimulai. Persiapkan diri Anda, wahai penantang, dan dia pun terlempar ke sebuah gurun pasir. Dia pun bertanya-tanya di mana aku, dan notifikasi memberikan sebuah senjata, yaitu sebuah pedang yang muncul di hadapannya. Subjek dari trial ini adalah survival, hadiah dari menyelesaikan trial, yaitu unik trait. Dia pun sangat terkejut. Aku akan mendapatkan sesuatu yang sudah susah payah kudapatkan selama 7 tahun ini. Trait unik sebagai hadiah. Ini benar-benar menakjubkan. Pertama pedangnya. Aku harus mengambilnya. Namun tiba-tiba sesuatu muncul dari dalam pasir. Dia pun sangat terkejut apa-apaan itu. Dan ternyata tutorial trial akan dimulai. Dia pun terlihat sangat ketakutan. Tower of Trial tingkat kesulitan yang dipilih adalah hard. Dia memilih ke tingkat kesulitan paling sulit. Sang golem telah muncul. Di belakangnya terdapat golem yang sangat besar. Ini benar-benar tidak waras. Notifikasi muncul selamatlah dari serangan golem pasir sampai batas waktu yang ditentukan. Waktu tersisa 9 menit 58 detik. Monster itu pun akan menginjaknya. Namun dia berusaha sekuat tenaga agar bisa terhindar dari monster itu. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apapun selain berlari. Namun terlihat sebuah penalti kegagalan trial, kematian. Dia pun berpikir, apa aku sungguh bisa kabur dari golem pasir dengan cara berlari seperti ini? Meskipun dia terlihat lambat, tapi sebenarnya dia lebih cepat karena ukurannya yang besar. Sejak awal karena ini adalah gurun pasir, mustahil bagiku untuk kabur selama 9 menit non-stop dengan staminaku ini. Dunia memberikanku pedang dan menyuruhku untuk bertahan hidup. Siapapun pasti tahu apa yang akan terjadi dalam situasi seperti ini. Entah aku mati karena mencoba untuk kabur, atau aku mati karena bertarung. Bagaimana caraku bisa menang melawan itu? Tapi dia terlihat teringat dengan perkataan orang-orang yang mengejeknya dan menghinanya. Semua orang berkata sayang sekali apanya. Dia itu bodoh karena tidak mengetahui tempatnya. Dia yang keringat dengan hal itu sangat marah. Kau bukanlah apa-apa di dunia ini. Apa aku akan mati dengan cara yang menyedihkan cuma karena mencoba untuk kabur? Tidak. 7 tahun mencoba untuk menjadi hunter. Kalau secara teori, aku sekarang bisa dengan pedenya. Bilang kalau aku lebih tahu banyak hal dibanding hunter lainnya di lapangan. Percuma saja kalau aku terus mencoba untuk kabur. Setidaknya aku harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Monster seperti golem akan berhenti bergerak kalau aku berhasil menghancurkan core-nya. Namun core mereka biasanya terletak di tempat yang sulit untuk dijangkau. Kalau begitu aku cuma harus membuatnya menjadi mudah untuk dijangkau. Dan dia pun melompat ketika monster itu akan memukulnya. Dia terlihat sangat kesulitan. Namun dia berhasil menghindari serangan monster itu. Terlihat monster itu yang terjatuh. Sekarang aku bisa menjangkaunya. Dia pun langsung berusaha agar mendekati core dari monster tersebut. Dia pun mulai mengayunkan pedangnya ke arah core monster itu. Di sini tempatnya. Namun pedangnya tidak dapat menggoresnya sama sekali. Benar sangat terkejut. Ternyata serangannya dapat sedikit membuat core itu retak. Ternyata lebih sulit dari yang kukira. Bagaimana ini, kalau aku bisa menyerangnya? Sekali lagi saja. Namun tiba-tiba dia tertangkap oleh monster tersebut. Dia benar-benar terlihat sangat kesakitan. Aku tahu, kau bukanlah apa-apa. Sayang sekali, dia itu bodoh. Karena tidak mengetahui tempatnya. Dia terus berpikir tentang perkataan orang-orang yang menghinanya. Dia pun memegang pedang dengan sangat keras. Dan berkata hentikan itu. Diamlah kau. Dia langsung melemparkan pedang tersebut ke arah core monster itu. Dan terlihat itu tepat tertancap di kristal tersebut. Yang membuat monster itu terlihat kesakitan. Notifikasi muncul Anda berhasil menghancurkan core dari golem pasir. Waktu tersisa 7 menit 8 detik. Anda telah menyelesaikan tutorial trial. Dan dia pun berpikir apakah aku berhasil. Dia terlihat sangat kelelahan dan kesakitan. Apa aku sudah menghabisi monster itu? Walaupun aku hampir gagal menghabisinya.
Notifikasi muncul selamat Anda telah menyelesaikan lantai pertama dari Tower of Trial. Dia pun terlihat senang karena masih hidup, sebagai hadiah penyelesaian. Anda menerima unlock unik trait. Sebagai hadiah penyelesaian, Anda menerima 1000 poin. Sebagai hadiah penyelesaian, Anda menerima skill fast recovery. Sebagai hadiah penyelesaian, Anda menerima 500 poin. Dia pun sangat terkejut, dan tidak percaya dengan hal ini. Aku benar-benar sudah berusaha keras selama 7 tahun terakhir ini. Namun satu-satunya hal yang aku peroleh hanyalah cacian dan makian. Anda telah membuka sebuah trait unik. Anda telah diberkati dengan unik trait nekromanci. Dia berpikir, apakah aku bisa menjadi hunter juga? Akan tetapi semua ini cuma bisa terjadi kalau aku berhasil bertahan hidup. Dia tiba-tiba sangat terkejut, karena sebuah gumpalan merah muncul di hadapannya. Apa-apaan ini? Ada kabut hitam yang muncul di tempat golem pasir mati. Dia pun mencoba memegang kabut hitam tersebut, dan notifikasi kembali muncul. Unik trait Anda nekromansi peringkat F telah diaktifkan. Apa Anda ingin menyerap spirit milik golem pasir ini? Dia berpikir, apakah budi hitam ini adalah unik trait milikku? Dan dia pun sepertinya memilih menyerap itu. Dan tiba-tiba kabut itu pun mendekatinya, dan seperti terserap ke dalam tubuhnya. Anda telah menyerap spirit golem pasir. Kemahiran Anda telah meningkat sebesar 7%. Dia pun telah menyerap spirit tersebut, dan langsung masuk ke dalam tubuhnya. Dia terlihat kebingungan, dan notifikasi muncul jumlah spirit 1/5. Aku bisa merasakan spirit. Apa itu berarti aku bisa menyimpan spirit jika aku menyerapnya? Jika aku mencoba menggunakannya seperti ini, notifikasi kembali muncul. Anda bisa meningkatkan stat Anda secara permanen dengan spirit yang Anda dapatkan. Strength Anda meningkat sebanyak 3, health Anda meningkat sebanyak 2. Dia pun benar-benar sangat terkejut. Aku bisa merasakannya. Rasanya seperti energi yang mengisi tubuhku. Statku juga naik. Aku tidak bisa meningkatkan statku selama 7 tahun terakhir. Aku akhirnya bisa meningkatkan hal ini secara permanen. Terlihat notifikasi kembali muncul sifat unik, nekromansi. Keahlian 7%. Efek dasar Anda bisa menyerap spirit dari yang mati dan menggunakannya sesuka Anda. Efek tambahan 1. Anda bisa meningkatkan stat Anda secara permanen. Peningkatan sebanding pada peringkat dan kualitas spirit yang digunakan. Efek tambahan kedua. Anda bisa menyimpan dan menggunakan spirit. Jumlah spirit yang bisa Anda simpan meningkat dengan peringkat Anda. Dia pun terlihat sangat senang. Jika aku kembali dengan skill ini, aku juga bisa jadi hunter. Notifikasi menunjukkan silakan menuju ruang tunggu. Dan sebuah portal muncul di hadapannya. Dia pun masuk ke dalam portal itu. Kurasa aku tidak punya pilihan selain pergi sekarang. Namun, tiba-tiba dia terlempar ke sebuah tempat. Lukaku lebih buruk dari yang aku kira. Tapi tiba-tiba sebuah energi muncul dari tubuhnya. Dia seperti telah disembuhkan. Dia pun sangat kebingungan karena lukanya telah pulih. Apa tubuhku dibolehkan saat ujian berakhir? Kupikir aku menumpahkan terlalu banyak darah, tapi lupakan hal itu. Bagaimana bisa mereka menaruh satu ranjang di ruangan sebesar ini? Dia pun tidur di tempat tersebut, dan berpikir apa yang harus aku lakukan sekarang. Bisakah aku melarikan diri dari tower ini? Untuk alasan apa memanggilku ke tempat ini? Namun notifikasi kembali muncul. Anda bisa menggunakan 5 perintah di bawah, yaitu info, toko, komunitas, penyimpanan, dan ujian. Mengucapkan kata perintah berikut akan mengaktifkan perintah. Dia pun berpikir baiklah. Ayo fokus bertahan hidup untuk sekarang. Dia mengatakan ujian. Waktu sampai ujian di lantai kedua 23 jam 21 menit. Anda belum bisa memilih ujian. Silakan tunggu. Dia pun berkata aku tahu ada lebih banyak ujian. Dan membuka komunitas. Anda telah memasuki komunitas. Tingkat kesulitan. Sulit. Di sana terdapat orang-orang yang saling bertukar informasi. Adakah yang bisa menjelaskan apa yang terjadi? Jangan bilang ini bencana kedua. Di sana banyak sekali orang-orang yang saling bertukar informasi. Dan sepertinya juga kebingungan. Song Hyun berpikir, oh ini yang mereka maksud komunitas. Semua orang di dalam obrolan bingung. Di atas itu semua, kelihatannya orang yang bukan hunter juga diseret. Dan tiba-tiba admin telah masuk. Obrolan telah dinonaktifkan. Dia pun terlihat kebingungan. Admin berkata kami punya informasi penting untuk dibagikan dengan mereka yang telah membersihkan ujian tutorial. Dia berpikir informasi penting apa? Aku tidak tahu bagaimana untuk kembali.
Aku perlu mengingat semua informasi ini dan fokus. Admin berkata kami akan mengajari kalian bagaimana cara menggunakan poin yang kalian hasilkan selama ujian tutorial. Poin digunakan sebagai mata uang di dalam Tower of Trial, dan paling sering digunakan dalam skill. Kalian juga bisa menggunakan komunitas untuk memberi atau menerima poin dari yang lain. Di dalam Tower of Trial, kalian tidak bisa mendapatkan setetes air tanpa poin. Poin hanya bisa dihasilkan melalui ujian. Dia pun terlihat sangat terkejut. Apa-apaan ini ternyata poin hanya bisa dihasilkan dalam ujian. Jadi dengan kata lain, aku perlu melakukan semua yang aku bisa untuk terbiasa pada aturan di dalam tower. Fakta kalau aku tidak bisa mendapatkan air tanpa poin, berarti untuk menghasilkan poin, aku harus terus memasuki dan menyelesaikan ujian. Kupikir aku bisa jadi hunter jika aku kembali. Dia pun melihat ke arah pedangnya. Aku tidak bisa melakukan banyak hanya dengan pedang panjang. Dia pun membuka toko, dan sepertinya dia membeli sebuah tameng, dan langsung mencobanya. Semua hunter kehilangan semua stat mereka saat mereka memasuki tower, tetapi seharusnya lebih mudah mempelajari skill yang telah mereka pelajari sebelumnya. Itulah kenapa aku tidak boleh lupa, kalau aku tidak berada di garis awal yang sama seperti mereka. Jika aku tidak berlatih, mustahil aku bisa menyusul mereka. Dia pun terlihat kelelahan karena berlatih dengan sangat keras. Namun tiba-tiba tubuhnya kembali dipulihkan. Berkat efek pemulihan di ruang tunggu, aku bisa berlatih dengan mudah. Aku bisa berlatih untuk ujian berikutnya dengan lebih mudah. Tapi dia tiba-tiba merasa lapar. Dia pun sepertinya membuka inventorinya, dan mengecek apa yang ada di dalam inventorinya. Aku hanya punya 40 poin setelah membeli beberapa benda. Jika aku tidak mendapatkan hadiah tambahan, aku tidak bisa bermimpi mendapatkan perisai, dan notifikasi muncul waktu sampai ujian di lantai kedua 17 menit 17 detik. Waktu berlalu lebih cepat dari yang aku kira, bahkan obrolan yang bingung. Cukup tenang sekarang karena hampir saatnya menyelesaikan lantai kedua. Apa aku bisa berhasil untuk bertahan hidup lagi? Tidak, aku akan bertahan hidup bagaimanapun caranya, dan waktu ujian di lantai kedua tersisa 10 detik. Apa Anda bersedia menerima ujian di lantai kedua? Dia pun memilih iya, dan langsung memasuki Tower of Trial lantai kedua. Anda telah memasuki lantai kedua Tower of Trial. Tingkat kesulitan yaitu tingkat sulit. Di hadapannya terdapat sebuah hutan lebat. Dia pun sangat terkejut. Kurasa kali ini adalah hutan. Subjek ujian ini adalah pembunuhan. Bunuh pemimpin suku orc dalam waktu yang terbatas. Dia pun bertanya-tanya pemimpin suku orc. Di hadapannya terdapat sebuah desa monster. Apakah ini suku orc? Jadi mereka ingin aku pergi ke tempat yang penuh dengan monster ini, dan mengalahkan pemimpin suku. Dan terlihat dia yang sedang mengawasi perkemahan monster tersebut. Biasanya di dalam Dungeon, jika ada penjaga di antara suku orc, kau juga bisa katakan kalau di sana ada hunter. Sulit untuk dikatakan kalau kau bisa menang melawan satu orc hunter. Tapi masalahnya adalah di sana banyak orc. Untuk mengalahkan semua orc, kau setidaknya membutuhkan satu party hunter peringkat E. Untuk memastikan kalau kau tidak akan mati, apa yang harus aku lakukan? Aku akan mundur sekarang dan kembali lagi dengan sebuah rencana. Ada cara untuk menyelesaikan ujian ini. Dia pun melihat sebuah notifikasi di hadapannya. Bagus, aku bisa membuat cukup kayu bakar. Kalau begitu sekarang, dia pun memasukkan obor tersebut ke dalam inventorinya. Ini berhasil. Meskipun orc terlihat seperti babi pemalas, mereka ras yang cukup cerdas. Para hunter selalu berburu di pagi hari. Mereka akan kembali saat matahari mulai terbenam. Jadi aku punya banyak waktu. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan ujian ini, yang merupakan kesulitan maksimum dan inferioritas numeriknya, dengan api, berdasarkan pada asosiasi hunter, para penjaga tidak selalu berdiri, mereka kembali ke desa untuk makan atau beristirahat. Dia pun mulai melemparkan obor itu satu persatu, dan mulai membakar seluruh tempat itu. Jika aku tutup desa dengan api, aku tidak harus khawatir menghadapi orc hunter yang kembali dari perburuan mereka. Sebelum itu terjadi, aku setidaknya perlu menghabisi 2 orc pekerja, dan terlihat para monster itu yang mulai mengambil air untuk memadamkan apinya. Namun ketika mereka mengambil air di sungai, monster itu dihabisi satu persatu oleh Sung Yun. Sifat unik Necromancer F telah diaktifkan. Dia pun mulai menyerap spirit tersebut. Ini yang aku tunggu. Anda telah menyerap spirit orc. Kemahiran Anda telah meningkat menjadi 9%. Namun tiba-tiba monster yang cukup besar muncul di belakangnya.
Itu adalah penjaga, dan langsung mengarahkan senjata besarnya ke arah Sung Yun. Dia menahan serangan itu dengan perisainya. Dia terlihat sangat kesulitan. Notifikasi muncul menggunakan penyimpanan spirit. Stat Anda akan meningkat secara permanen. Strength meningkat 4. Agility meningkat 2. Dia pun langsung menyerang monster tersebut dan menghabisinya. Kemudian dia langsung menyerapnya lagi. Skill Fast Recovery telah direvitalisasi. Akan berbahaya jika aku ceroboh. Stamina meningkat 4. Ternyata penjaga juga meningkatkan staminaku. Strength meningkat 2. Agility meningkat 3. Bagus juga. Jika seperti ini, maka bahaya. Melawan penjaga akan menurun secara signifikan. Terlihat dia yang berjalan di belakang kobaran api, dan akan menghadapi para monster yang ada di hadapannya. 3 pekerja dan 1 penjaga. Pemimpin klan lama, totalnya ada 5. Jika aku berhati-hati dengan penjaga, maka aku tidak akan punya masalah mengalahkan pemimpin klan, berkat menyerap penjaga. Para pekerja bukanlah ancaman sama sekali. Dia pun mulai menghabisi satu persatu dengan sangat mudahnya, dan menerjang ke arah monster yang tersisa. Dia mendapatkan serangan dari monster yang cukup besar, namun dia dapat menangkis serangan tersebut. Penjaga terpisah dari pemimpin klan. Sepertinya mereka menyerah untuk menjaga. Jadi itu berarti penjaga ini adalah hambatan terakhir. Dia terus menghindar dari serangan monster tersebut, dan langsung akan menyerangnya lagi. Dia menusuk monster tersebut, dan langsung mengalahkannya. Terlihat di sana ada kepala suku yang menggunakan sihirnya untuk menyerang. Dia menyerang dengan menggunakan sihir api miliknya. Namun dia dapat menangkis serangan tersebut dengan perisai miliknya. Dia berhasil menangkis serangan tersebut. Notifikasi muncul prestasi orang yang tahan api telah tercapai. Dia sepertinya telah terluka. Namun dia telah berusaha dengan keras. Skill Fire Resistance telah diciptakan. Dia pun akan menghabisi monster tersebut. Dan terlihat mereka berdua kini berhadap-hadapan. Kepala suku tersebut akan menggunakan sihirnya lagi. Namun langsung ditebas oleh Sung Yun. Tangannya pun terputus. Dia merasa kesakitan, dan sangat terkejut. Dia berlari ketakutan. Namun San Yun terlihat sangat marah, dan menghampirinya. Dia masuk ke dalam sebuah gubuk, dan sangat terkejut melihat apa yang ada di sana. Ternyata kepala suku tersebut masih memiliki 2 anak kecil. Dan salah satu anak itu seperti memohon ampun kepada Sung Yun. Dia pun berpikir, jadi kalian juga menyayangi keluarga kalian. Seperti layaknya seorang manusia. Dia pun terlihat bingung. Dia pun teringat masa kecilnya, ketika ibu dan ayahnya menyuruhnya agar kabur dari serangan monster. Namun terlihat anak monster tersebut mengeluarkan sebilah pisau dan akan menyerangnya. Dia pun terlihat langsung memukul anak monster itu. Bahkan jika aku telah menjadi hantu sekalipun, aku tetap akan menghabisi seluruh keluarga kalian. Dan dia pun mendapatkan notifikasi. Selamat, Anda berhasil menyelesaikan lantai 2 Tower of Trial. Dia melihat perisainya yang sepertinya telah rusak. Aku sudah tidak bisa memakai perisai ini. Aku selamat berkat dirimu. Kali ini benar-benar nyaris. Dia pun melihat inventorinya, dan melihat di tab komunitas. Dia sangat terkejut, dan bertanya-tanya apa setengah anggotanya telah mati. Ini sangat brutal sekali. Namun dia laki-laki terkejut. Karena ternyata mereka saling membunuh satu sama lain. Ada cara untuk pulang ke bumi. Informasi. Salah satu dari 5 perintah yang bisa digunakan di Tower of Trial. Terlihat notifikasi. Mohon tuliskan pertanyaan Anda. Pertanyaan yang dituliskan telah dikirim. Seorang moderator akan memberikan jawaban. Setiap kali Anda memasuki lantai baru, Anda akan mendapatkan 1 voucher pertanyaan. Dia pun berpikir jadi aku bisa menggunakan voucherku di sana. Dengan membagi informasi yang mereka ketahui dari voucher pertanyaan. Atmosfer chatroom berubah menjadi tempat pertukaran informasi. Mengkesampingkan detail kecilnya, ini adalah poin utamanya. Ada temporary return yang dijual, yang bisa kau gunakan untuk kembali ke bumi selama beberapa hari. Ketika kau berhasil menyelesaikan lantai 5, ada juga informasi yang mengatakan bahwa di atas lantai 7, ekspansi sistem yang masif akan terjadi. Dan item yang bisa mengembalikan MU ke bumi secara permanen dijual di sana. Jika aku kembali ke bumi dengan kemampuan performaku saat ini, aku bisa menjadi hunter peringkat A, diperlihatkan unik. Trait miliknya, Necromancy F, kecakapan 65%, efek dasar, Anda bisa menghisap jiwa yang telah mati dan bisa mengendalikan mereka sesuka hati Anda. Efek tambahan pertama, Anda bisa meningkatkan stat Anda secara permanen.
Peningkatan ini menyesuaikan peringkat dan kualitas jiwa yang digunakan. Efek yang kedua, Anda bisa menyimpan dan menggunakan jiwa. Jumlah jiwa yang bisa Anda simpan akan meningkat seiring dengan bertambahnya peringkat Anda. Jika aku punya kemampuan ini di bumi, pasti akan sangat menguntungkan bagiku. Aku jadi ingin cepat-cepat pulang ke bumi. Aku nyaris saja gagal menyelesaikan lantai 2. Lantai 8 masih terlalu jauh bagiku. Mari berpikir positif. Statku, yang masih tidak ada apa-apanya, telah meningkat ke rentang 20-an. Terlihat status milik Han Sung Yun, 18, Stamina 15, Agility 14+5, Magic Power 7. Pertama-tama, aku mendapatkan 5 jiwa setelah mempertaruhkan nyawaku. Mari serap mereka semua terlebih dahulu, dan dia pun terlihat menyerap semuanya, dan kini statusnya pun telah meningkat, dan itu cukup tinggi. Aku dipenuhi dengan kekuatan. Dia merasa benar-benar sangat berbeda dari yang sebelumnya. Apa ini yang mereka maksud dengan alam di luar batasan manusia? Dia pun langsung berlari dan langsung berlatih. Kecepatannya pun bertambah, dan dia pun tidak bisa menghentikan larinya, dan akhirnya menabrak tembok. Karena pertumbuhanku yang tidak terduga, ada ketimpangan di tubuh fisikku. Dia pun melihat tab shop. Anda telah membeli Big Dead Tree Shield. 2100 poin telah diambil dari rekening Anda. Ini adalah sebuah perisai yang dibuat seorang Black Mage dari pohon tua yang mati. Ketika stamina Anda berkurang, akan ada buff yang aktif. Dia pun melihat inventorinya. Aku bisa mengkombinasikan itu dengan hadiah yang kuterima sebelumnya. Dia sebelumnya mendapatkan Black Steel Dagger, belati yang terbuat dari Black Steel yang menyerap Dark Magic. Kemudian Assassin Cape, ketajaman 10%. Ketika stat Agility di bawah 50, maka stat yang ada akan ditambah sebesar 5. Magic Effect, kecepatan pergerakan akan meningkat selama 1 menit. Hanya bisa dipakai 24 jam sekali. Aku akan menyesuaikan diri dengan item dan statku sebelum melalui trial selanjutnya. Dia pun mulai berlatih di ruangan tersebut. Dan aku akan menjadi sangat kuat sehingga tidak ada lagi yang berani mendekatiku. Kemudian terlihat sepertinya dia yang lanjut ke lantai berikutnya. Dia telah memasuki portal tersebut, dan telah sampai di sebuah tempat. Anda telah tiba di lantai 3. Tower of Trial. Tema trial ini adalah duel. Dia pun terlihat terkejut. Karena dia dikirim ke sebuah gua, notifikasi muncul setelah 10 detik Guardian of Darkness akan masuk. Dia terlihat sangat terkejut. Sama seperti golem pasir, dia bisa datang dari manapun. Lebih baik aku bersiap-siap, dan Guardian of Darkness telah memasuki area. Terlihat di belakangnya terdapat sebuah bayangan. Dia pun menyadari, bayangan itu dapat menusuknya dari belakang, dan terlihat bayangan tersebut yang menyeringai. Senang. Sung Yun sangat terkejut dengan hal ini, dan notifikasi muncul. Mohon kalahkan Guardian of Darkness, Double Ganger. Dia pun langsung menendang bayangan tersebut. Namun bayangan itu dapat menghindarinya. Mereka kini saling berhadapan. Anda telah mengaktifkan skill Fast Recovery. Dia berpikir kalau aku tidak bergerak, itu pasti sudah memotong perutku. Tapi tunggu posisi itu. Dia pun menyadari, kalau bayangan ini menyalin gerakan miliknya, dia seperti layaknya dirinya sendiri. Aku akan tahu kalau berhasil menyerangnya. Dia pun langsung berlari ke arah bayangan tersebut. Dia pun berhasil menyerang bayangan tersebut dan melukainya. Namun dia terlihat terkejut, karena bayangan itu dapat memulihkan dirinya sendiri. Sepertinya dia juga bisa menggunakan skill healing, dan langsung terlihat akan menyerang Sung Yun. Dia pun terlihat meniru gerakan yang sama seperti Sung Yun. Sudah kuduga monster ini menyalin diriku. Namun dia dapat menghindari semua serangan tersebut. Kalau begitu, aku bisa memanfaatkan kelemahan dari Swordman SCP-ku sendiri untuk mengalahkannya. Dia pun langsung melesat ke arah bayangan tersebut, dan terus menyerangnya. Namun mereka terlihat seimbang. Dia pun berpikir itu sempurna. Cukuplah seperti itu. Namun tiba-tiba pedang milik bayangan tersebut tepat berada di hadapannya. Dia pun langsung mundur ke belakang. Ternyata dia tergores oleh pedang tersebut. Dia benar-benar sangat terkejut. Apa-apaan itu? Dan kini monster itu mulai menyerangnya. Dan Sung Yun hanya bisa bertahan. Itu bukan tidak disengaja. Dia mampu menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat ini. Terlihat. Monster itu yang melompat ke atas dan akan melancarkan serangannya ke arah Sung Yun. Dia pun mengaktifkan Assassin Cape. Anda telah mengaktifkan efek bawaannya. 15% movement speed. Aku tak boleh mengulur waktu lagi. Aku harus menyelesaikan ini dalam waktu 1 menit. Karena waktunya hanya tersisa 1 menit saja.
dia pun langsung melesat ke arah monster itu. Namun monster tersebut dapat menghindari serangannya. Dia terlihat sangat kesulitan untuk menghindari serangan dari Sung Hyun, dan dia terlihat menusuk bayangan tersebut. Ini cukup bekerja. Dia mendapatkan luka yang cukup fatal. Namun sepertinya tangan dari bayangan tersebut dapat memanjang seperti buah iblis Gomu-Gomu milik Luffy. Dia benar-benar sangat terkejut, karena serangan dari bayangan tersebut dapat memotong tangan milik Sung Hyun. Dia pun terlihat sangat kesakitan, karena satu tangannya terpotong. Dan berpikir ini masih belum berakhir. Aku harus fokus. Bayangan tersebut pun juga terluka parah. Dia terlihat tidak bergerak. Meskipun dia punya skill healing yang sangat hebat, seharusnya tetap akan memakan waktu baginya untuk sembuh. Ini peluangku untuk menghabisinya. Namun bagaimana caraku melakukannya tanpa menggunakan pedang? Dan 15 menit speed waktu tersisa 11 detik. Mungkin ini adalah hal yang paling gila, tapi lebih baik mati karena mencoba daripada mati sia-sia. Dia langsung berlari ke arah bayangan tersebut dan menerjang ke arahnya menggunakan perisai. Dia berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bayangan itu akan menyerangnya juga. Mereka akan saling berbenturan. Namun terlihat dia yang berhasil mendorong dengan keras monster itu, dan bayangan tersebut pun terlempar dengan sangat keras. Tubuhnya kini seperti tidak beraturan. Namun sepertinya monster tersebut masih hidup. Namun Sung Hyun dari atas menggunakan perisainya untuk menghabisi bayangan itu, dan menggepreknya menggunakan perisai. Dan kepalanya pun terputus, dan notifikasi muncul selamat. Anda berhasil menyelesaikan lantai ketiga. Dari Tower of Trial. Notifikasi sistem pun muncul. Anda telah memasuki ruang tunggu lantai 4. Anda telah pulih dari seluruh debuff dan luka, dan terlihat tangannya yang telah tersambung kembali. Dia pun langsung mencoba memukul dinding dengan sangat keras, dan dinding tersebut pun langsung remuk. Sepertinya aku sudah pulih sepenuhnya. Jumlah spirit 1/5. Aku telah menyerap spirit dari double ganger yang kuperoleh di gua. Setelah menyelesaikan trial lantai ketiga, aku penasaran, dibandingkan dengan monster lain yang pernah aku hadapi. Kepadatan spirit yang satu ini tidak dapat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Notifikasi pun muncul. Unik trait necromancy telah mencapai 100% proficiency. Peringkat dari unik trait Anda telah meningkat sebanyak 1 peringkat. Dari yang sebelumnya F menjadi E, efek tambahannya pun menjadi 3. Efek tambahan ketiga ketika sedang menyerap spirit dari yang mati. Anda dapat memperoleh 1 awakened skill milik spirit secara acak dengan peluang yang setara. Dia pun sangat terkejut karena dia bisa menyerap skillnya juga. Itu sama seperti bagaimana aku bisa mendapatkan fast recovery. Setelah mengalami sekarat, skill tidaklah mudah untuk didapat. Aku tak pernah menyangka bahwa aku akan memperoleh trait yang broken seperti ini. Tentu peluangnya memang tidak 100%. Kurasa aku cuma perlu menguji seberapa beruntungnya aku. Dan dia pun telah memasuki tab komunitas tingkat kesulitan sulit. Tab komunitas lantai keempat. Jumlahnya 880 orang. Karena ini sudah yang ketiga kalinya bagiku. Ruang tunggu sudah terasa seperti rumahku sendiri. Dia pun sedikit terkejut melihat sebuah informasi. Ini adalah informasi soal trial berikutnya. Terlihat di sana seorang menulis. Sepertinya trial lantai keempat bukanlah sebuah trial, melainkan integrated trial, dan terlihat mereka pun yang masih seperti kebingungan dengan integrated trial. Sepertinya kita perlu bekerja sama dalam party. Terlihat Kim Seong Joon menulis mungkin aku berlebihan, tapi aku berhasil mencari tahu tema dari trial ini, yaitu kompetisi, sebuah kompetisi di antara para hunter, yang berarti saling menghabisi satu sama lain. Dia pun benar-benar sangat terkejut melihat tulisan itu. Di trial ini aku mungkin akan menghabisi orang lain, dan kemudian notifikasi muncul, Anda telah dipertemukan dengan penantang lainnya. Trial lantai keempat akan dimulai sekarang. Waktu tersisa 1 hari. Syarat umum penyelesaian trial, kalahkan Goblin King dalam batas waktu tertentu, tim penantang mati atau sisa waktu. Habis, penalti kegagalan trial, yaitu kematian, dan dia pun sepertinya telah berhadapan dengan beberapa orang. Di sana terdapat 3 orang yang baru saja sampai. Dia berpikir ini sangat canggung. Seorang berkata sekarang karena kita adalah satu tim, kenapa kita tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Dan wanita tersebut bernama Lee Haeon. Aku berspesialisasi dalam membantu tim. Dan aku dulu adalah seorang hunter peringkat E. Dan pria yang satunya berkata, Hunter, kurasa hunter kita tidak seburuk itu. Aku Lee Sung Hun.
Aku seorang hunter yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat, dan aku dulu adalah seorang hunter peringkat D. Sung Yun berpikir, kenapa dia bertingkah begitu? Kurasa dia dulu seorang jagoan karena peringkatnya D. Dia pun berkata senang bertemu dengan kalian. Aku Han Sung Yun. Aku juga berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Di luar aku bukanlah seorang hunter, tapi aku berharap untuk menjadi salah satunya. Sung Hun pun berkata, apa, kau adalah calon hunter? Jangan sampai kau menggangguku. Sung Hyun berkata, aku percaya diri bahwa aku dapat melakukan bagianku. Sung Hun menjawab, tentu saja, biar ku peringatkan kau sekarang. Kalau aku memutuskan bahwa kau itu merugikan tim, maka kau harus keluar. Sung Hyun berpikir, aku sudah terbiasa dengan itu. Aku sudah melupakannya. Sung Hun pun memanggilnya Noubie. Kau cukup berada di belakang dan urus mobnya. Sung Yun berpikir dalam hati meskipun aku tak menyukainya. Aku bisa tahu kalau dia cukup berbakat untuk bertanggung jawab atas kata-katanya itu. Tower of Trial adalah tempat di mana skill merupakan hal yang paling penting, dan mereka telah berada di hadapan pintu masuk. Notifikasi muncul tema dari trial ini adalah kompetisi 3 versus 3. Bekerja samalah dengan tim Anda dan selesaikan trial ini sebelum tim lain. Gerbang istana akan dibuka sekarang. Ketika gerbang itu terbuka, para goblin mulai menyerang mereka. Jumlah goblin di sana sangatlah banyak. Sung Hun berkata, bagaimana bisa goblin-goblin ini bergerak dengan cara yang terorganisir? Noubie, apa yang kau lakukan? Cepatlah bertarung. Kau bahkan masih belum menyadari tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Terlihat Song Hyun yang telah menghabisi salah satu goblin, dan Hayeon berkata, aku akan menyelesaikan spellnya segera. Tunggulah sampai aku menyelesaikannya. Tapi Sung Hun berkata, diamlah. Cepat berikan aku buff sekarang. Hayeon pun menjawab, aku sudah menggunakan seluruh spell supportiveku. Sung Yun pun berkata kepada Hayeon, sepertinya dia butuh bantuan. Aku permisi dulu untuk sementara, dan dia langsung melesat untuk membantunya. Namun Hayeon berkata, tunggu dulu, kalau kau pergi dari posisimu, siapa yang akan menjaga punggungku? Namun ketika dia melihat ke belakang, semua goblin yang ada di belakangnya telah dihabisi oleh Sung Hyun. Dia pun sangat terkejut. Ini mustahil. Para goblin yang ada di depan sana menyerang Sung Hun secara bersama-sama. Goblin itu pun melemparkan sebuah cakram berduri, yang membuat pedangnya pun terlempar. Salah satu goblin dengan menggunakan pedang akan menebasnya. Dia berkata, kalau saja aku tak punya seorang Noubie di dalam timku. Namun tiba-tiba goblin tersebut langsung dihabisi oleh Sung Hyun dengan sangat mudahnya. Sung Hun pun sangat terkejut melihatnya, karena Noubie ini dapat mengalahkan goblin dengan sangat mudahnya dan menyelamatkan hidupnya. Dia pun berkata, Li Sung Hun, tolong mundurlah. Kau sangat menggangguku sekarang. Dia pun dengan kecepatan tinggi menghabisi para goblin yang ada di hadapannya. Dengan sangat mudahnya, notifikasi muncul. Anda telah memperoleh pencapaian Goblin Hunter. Dia telah menghabisi goblin cukup banyak dan mendapatkan title tersebut. Sung Hun yang melihatnya pun hanya bisa terkejut dan tidak mempercayai hal ini. Dan terlihat Sung Yun yang menyerap seluruh jiwa mereka. Sepertinya mereka ini tidak bisa melihat unik trait milikku, Sword Energy. Aku seharusnya bisa menyerap mereka tanpa masalah. Dan notifikasi kembali muncul. Menggunakan jiwa yang tersimpan, stat Anda akan meningkat secara permanen. String bertambah sebanyak 3 poin. Agility bertambah sebanyak 4 poin. Stamina bertambah sebanyak 2 poin. Endurance bertambah sebanyak 7 poin. Salah satu skill yang dimiliki oleh Goblin Ranger akan diserap. Skill Ranger Knowledge G. Proficiency 0%. Efek keseluruhan dari Field of View Anda menjadi lebih luas, dan akan menjadi lebih mudah untuk melihat musuh yang mendekat. Dia pun sangat terkejut dengan skill ini. Field of View milikku. Ini adalah ruang pandang. Area yang dapat dilihat dengan mata telanjang, mengacu pada apa yang ada di depan kalian. Pandangannya pun menjadi lebih luas. Oh, jadi ini rasanya jika Field of View milikmu diperluas. Ini benar-benar bagus sekali. Dan mereka bertiga pun berkumpul. Sung Hun berkata, sepertinya kau beruntung ya Noubie, melawan para goblin lemah. Dia pun tertawa, tapi kerja bagus. Sepertinya dia malu ya guys. Dan Sung Hyun berkata, mulai sekarang aku yang akan memimpin dan memberi perintah. Aku rasa itu akan lebih baik demi kinerja party kita. Apa kau ada masalah Li Sung Hun? Dia pun menjawab, baiklah. Apa yang harus aku lakukan? Sung Yun berkata, kau hanya harus melindungi Li Hayeon. Dan kau Li Hyun, kau harus melakukan seperti yang kau lakukan tadi.
Membimbing kami dari belakang. Dia pun menjawab, baik, aku mengerti. Mohon kerjasamanya sampai akhir. Dan kalau begitu kita akan melanjutkan pencarian kita. Dia pun menggunakan skillnya. Dan terlihat para goblin yang telah muncul. Notifikasi kembali muncul, semua jiwa goblin telah diserap. Profisiensi telah meningkat 11%. Dan terlihat Sung Hyun yang menebas para goblin tersebut dengan sangat mudahnya. Waktu yang tersisa adalah 14 jam dan 37 menit. Mereka terus berjalan menelusuri tempat ini. Hayeon berkata, aku yakin kalau para goblin terus bermunculan, tapi sekarang anehnya cukup sepi. Namun tiba-tiba Sung Hyun melesat ke depan dengan kecepatannya. Mereka berdua pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Namun mereka sangat terkejut. Sepertinya penantang lain sudah kesini sebelum kita. Itu benar-benar sangat cepat. Sung Hyun pun berkata, ini masih hangat. Kalau kita bergegas kita bisa mengejar mereka. Dia berpikir kalau tim lain mendapatkan bosnya sebelum kami akan mendapatkan. Penalti gagal menyelesaikan trial ini, dan semuanya akan mati. Dia berkata kita harus bergegas. Dan kemudian scene beralih. Diperlihatkan kelompok goblin yang akan menyerang seseorang. Namun tiba-tiba terlihat orang yang berada di atas goblin tersebut. Dia menggunakan 2 senjata. Dia berkata, aku perlahan mulai suka menghabisi goblin. Ini yang terakhir kan. Dan para goblin pun akan menyerang mereka. Namun dia dengan mudah menghindari seluruh serangannya. Dan goblin itu malah menghabisi satu sama lain. Dia pun melompat dari atas. Dan langsung menghabisi mereka semua. Temannya pun berkata, kerja bagus Sion Hyung Nim. Jadi orang tersebut bernama Sion ya guys. Dia berkata, aku akan melakukan semuanya. Lee Jin Ho, apa kau senang karena aku carry? Jadi carry yang dimaksud itu orang yang melakukan semuanya sampai menang dan member lain tidak melakukan apa-apa. Jin Ho berkata, bukan begitu. Tapi Sion menjawabnya, bodoh amatlah. Cepat buka pintu ruangan bosnya. Akan membuka pintu tersebut. Jin Ho terlihat kesal. Dan notifikasi muncul, kondisi telah terpenuhi. Semua member di tim penantang akan masuk ke dalam Goblin King Spiral Tower. Pertarungan bos akan dimulai saat salah satu dari kedua tim tersisa. Tidak ada yang bisa pergi dari lokasi ini. Terlihat sebuah penghalang berbentuk kubus yang mengurung mereka. Dia pun bertanya-tanya apa-apaan ini. Namun salah satu rekannya berkata, Hyung Nim di sana. Ternyata ada kelompok dari Sung Hyun yang baru saja sampai. Sion pun berkata, ini menyebalkan sekali. Sung Hyun berkata kepada kedua temannya, aku akan melawan mereka sendirian. Lee Hayeon, tolong berikan aku buff agility saja. Kau bisa berikan buff lainnya ke Lee Sung Hun. Hayeon pun menjawab, aku tahu kalau kamu kuat karena aku melihat kekuatanmu dengan mataku sendiri. Tapi hunter manusia lebih menakutkan daripada monster. Sung Hyun menjawab, aku mengerti. Jika terlalu berbahaya, aku akan memberitahu kalian. Aku akan mengandalkan dirimu kalau itu terjadi. Dia pun telah memberikan agility sebanyak 2 poin. Efek dari peningkatan agility hanya berlangsung selama 10 menit. Dia pun berjalan sendiri ke depan. Sung Hyun berpikir, aku yakin kalau aku lebih baik dari hunter biasa. Dan aku juga sudah menghabisi lebih dari 30 goblin di sini. Sion berkata, dia datang jadi bersiaplah kalian. Sung Hyun berkata, kalau diriku yang sekarang, aku pasti bisa melakukannya. Dia pun langsung melesat ke arah para musuh yang ada di hadapannya seorang diri. Dia terlihat melesat dengan kecepatan tinggi, dan Sion pun terlihat terkejut, dan menyuruh Jin Ho untuk menggunakan perisainya. Dengan seluruh tenaganya, dia disuruh agar bertahan dari serangan Sung Hyun. Dia mengeluarkan salah satu skillnya yaitu Open Shield. Terlihat sebuah perisai yang menutupi mereka semua. Namun Sung Hyun melompat ke atas dan langsung akan menghancurkan pelindung tersebut. Dia pun berhasil menghancurkan perisai tersebut, dan langsung pecah berkeping-keping. Mereka pun terlempar, dan Sung Hyun langsung berlari ke arah mereka bertiga, dan menghabisi 2 orang sekaligus. Namun sepertinya Sion dapat menahan serangannya. Kedua teman Sung Hyun sangat terkejut, karena dia benar-benar terlihat sangat kuat. Sion pun terlihat kesal. Mereka berdua saling beradu pedang, dan terlihat seperti seimbang. Namun serangan didominasi oleh serangan dari Sung Hyun. Sion hanya bisa bertahan. Dia berpikir ada yang aneh. Aku sudah jelas lebih hebat, tapi dia menangkis seranganku dengan cara yang aneh. Aku harus menggunakan kekuatan yang lebih banyak. Dia pun langsung berpindah ke belakang Sion, dan Sion terlihat sangat terkejut, karena diserang dari belakang. Dia berpikir kalau ini adalah akhirnya, namun dugaannya salah, karena Sion dapat menangkis serangannya dengan sangat mudah. Sung Hyun pun sangat terkejut. Bagaimana dia bisa melakukan hal itu?
Dia bisa melihat arah serangan pedangku. Sion pun mundur ke belakang. Namun tiba-tiba Sung Hyun melemparkan sebuah perisai. Untuk menutupi pandangan Sion, dia pun langsung menyerangnya, dan terlihat langsung menusuknya. Dia terluka cukup parah, dan Sung Hyun berhasil mengalahkannya. Selamat Anda berhasil menyelesaikan sebuah tugas spesial. Hadiah tambahan akan diberikan untuk trial lantai keempat. Dia telah menghabisi ketiga orang tersebut sendirian. Namun terlihat tangannya yang telah bergetar. Hayeon menyadari kalau tangannya gemetaran. Maaf, apakah kamu baik-baik saja? Sung Hyun menjawab, iya, aku tidak apa-apa. Hayeon berpikir, dia mungkin sedang kaget setelah menghabisi seseorang. Aku kira dia kuat dan dingin. Sung Hyun berkata, aku berencana untuk lanjut melawan bosnya. Apa kalian ada masalah dengan itu? Mereka berdua pun menjawab tidak ada. Dan terlihat Goblin King yang telah dihabisi oleh Sung Hyun. Dia terlihat berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Dan dia menghabisi seorang diri. Sung Hyun pun sangat terkejut melihatnya. Dan notifikasi muncul, selamat Anda berhasil menyelesaikan lantai 4. Dari Tower of Trial, hadiahnya adalah peningkatan semua stat sebanyak 4 poin. Anda mendapatkan skill instant acceleration, peringkat D, sebagai hadiah tambahan, dan Anda akan dipindahkan ke dalam lobi. Sung Hyun pun berkata, aku akan pergi duluan. Dan tersisa hanya Sung Hyun dan Hayeon. Sung Hyun berkata, aku harap kau kembali dengan aman. Hayeon menjawab, aku mungkin melewati batas mengatakan ini, tapi kamu hanya melakukan yang perlu kamu lakukan. Itu adalah sesuatu yang seseorang harus lakukan. Dan kalau kau tidak bisa melakukannya, aku yang akan melakukannya. Sung Hyun pun sedikit terkejut, dan berkata, aku senang kau berpikir seperti itu. Dan terlihat Hayeon yang mengirim permintaan pertemanan, dan berkata, kita menyelesaikan trial lantai keempat karenamu. Tapi agak sedikit menyebalkan karena aku tidak mendapatkan hadiah apapun. Kalau kamu kembali ke bumi nanti, tolong cari aku dari White Silver Guild. Dan mereka berdua pun berpisah. Sung Hyun berkata, sekarang karena aku sudah sendiri, aku harus membuat keputusan. Kalau aku akan menyerap sebuah jiwa manusia atau tidak. Dia pun sepertinya akan menyerap beberapa hunter yang sebelumnya. Tapi dia sepertinya masih saja bingung. Saat aku pertama kali tahu kalau aku bisa melakukan ini, aku menundanya. Karena aku tahu kalau aku melakukannya, aku akan melewati batasannya dan tidak bisa kembali. Tapi aku sudah membuat keputusannya. Dan dia pun menyerap mereka semua. Aku harus menjadi lebih kuat. Tapi aku tidak akan menghabisi orang demi meraihnya. Tapi, kalau situasinya memaksaku untuk melakukan itu, maka akan kulakukan. Dia pun terlihat menyerap mereka semua. Mimpiku menjadi seorang hunter, telah membawa keinginan terdalamku yang lainnya. Tower of Trial memberikanku sebuah kesempatan, dan aku akan menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Aku akan terus melewati Tower of Trial, dan dia pun telah memasuki lobi lantai kelima. Sistem telah diperluas, Trial Totalization, sebuah sistem yang akan menilai peringkat setiap penantang telah dibuat. Dia pun bertanya-tanya, sistem menyuruh agar memasukkan alias Anda. Dia pun berpikir, dan mulai memutuskan ini seharusnya tidak masalah. Alias Anda telah diubah dari Han Sung Yu menjadi Hunter. Terlihat peringkat trial lantai 4. Di antaranya ada Kim Sung Hun, Lee Jung Hun, dan lain-lainnya guys. Mereka mendapatkan peringkat double S. Dan juga S+. Dia berpikir keren juga. Apa aku juga ada? Dia melihat ke bawah. Dan dia mendapatkan peringkat 16. Dan peringkatnya A-. Waktu yang diperlukan 11 jam. Progres double S. Hasil B, total A-. Dia terlihat sedikit terkejut. Peringkatku lebih tinggi dari yang aku bayangkan. Penantang yang berada di top 50 akan dipanggil dengan pionir. Bagi mereka yang dipanggil dengan pionir akan mendapatkan keuntungan di lantai ke-8. Jika Anda tetap menjadi pionir sampai lantai ke-8, Anda akan mendapatkan hak istimewa bernama Halo. Dia pun bertanya-tanya apakah itu semacam skill. Tapi nanti juga aku tahu sendiri. Dan dia pun melihat notifikasi, silahkan pilih jiwa yang ingin Anda serap. Jumlah jiwa yang dimiliki 4/15. Player Sion, Jinho, Sang Yun, dan Goblin King. Menggunakan jiwa yang tersimpan, stat Anda akan meningkat secara permanen. Dia terlihat menyerap semuanya. Sekarang aku merasa seperti sudah melewati batas manusia biasa. Dan dia pun telah membeli sebuah return stone. Anda bisa kembali ke tempat asal Anda selama 3 hari. Dia berkata akan bagus juga jika aku coba untuk membawa equipment milikku bersamaku. Anda telah menggunakan return stone. Anda sekarang akan kembali ke bumi.
dan dia pun langsung dikembalikan ke bumi. Akhirnya aku bisa kembali ke bumi. Dan terlihat sepertinya dia telah sampai di bumi, dan membawa jumlah senjata. Aku mencobanya untuk berjaga-jaga, tapi ternyata item dari tower bisa aku bawa kembali ke bumi. Kalau begitu, itu artinya challenger lain juga bisa membawa item kembali ke bumi. Sebaiknya aku harus bergerak cepat. Ketika lebih banyak orang mulai kembali ke bumi, item juga akan menjadi berlimpah, dan harga dari persediaan para hunter juga bisa anjlok. Aku harus menjualnya secepat mungkin. Masalahnya adalah hanya orang dengan kualifikasi hunter saja yang dapat menjual item. Terlihat di sana ada 7 peraturan yang harus diikuti ketika masuk ke dalam dungeon. Awalnya aku hadir hanya untuk melamar ujian hunter, dan mengikuti tes ketika aku sudah kembali ke bumi berikutnya. Aku akan lebih sibuk dari yang aku kira. Dia pun melihat handphonenya, kemudian mesin beralih. Diperlihatkan di tempat pelatihan hunter. Di sana terdapat ketua militer yang sebelumnya ya guys. Dia pun mendapatkan telepon dari seseorang dan langsung mengangkatnya. Halo, ini Direktur Pusat Pelatihan Hunter White Lotus, Manho, dan ternyata itu adalah Sung Yun. Anda ingatkan Direktur Manho? Dia menjawab, tentu saja aku mengingatmu. Jika kau ingin meminta pengembalian biaya keanggotaanmu, kau bisa melakukannya secara online. Namun dia menjawab, Anda tidak perlu memberiku pengembalian dana. Manho pun berkata, apa kau serius? Jangan sampai kau menyesalinya di kemudian hari. Sung Yun berkata, aku tidak akan menyesalinya. Daripada itu, aku memiliki permintaan pada Anda. Dia pun menjawab, jika kau ingin lebih sering untuk menggunakan pusat pelatihan Lotus, aku tidak bisa mengizinkannya. Namun Sung Hyun berkata, bantu aku agar bisa mengikuti tes hunter. Manho menjawab, apakah kau lupa hasil tes kemampuanmu secara keseluruhan? Kau berada di peringkat F, yang mana itu adalah skor terendah. Dia berkata, iya aku tahu. Manho kembali menjawab, kau juga tidak memiliki unik trait, atau skill apapun. Jadi jika kau meminta, namun Sung Hyun langsung memotong pembicaraannya. Jadi meskipun aku sudah membayar biaya keanggotaan, Anda tetap mengatakan tidak bisa. Manho pun berkata, baiklah. Jika kau memberiku uang, maka tidak ada alasan bagiku untuk menolaknya. Kalau begitu kita sepakat. Bantu aku untuk mengikuti tes hunter hari ini. Dan terlihat dia yang baru saja mandi, dan berkaca di cermin. Dia melihat perkembangan tubuhnya. Tubuhku sudah berubah sedikit sesuai perkembanganku. Sekarang bukan waktunya untuk ini. Tes hunter telah dijadwalkan. Jadi sebaiknya aku pergi. Dan dia pun keluar dari apartemennya. Di sana terdapat tetangganya. Ini adalah kehidupan biasa yang aku rindukan. Bahkan hanya melihat tetanggaku lewat saja rasanya sudah luar biasa. Dan dia pun menyapa tetangganya. Wanita tersebut berpikir sepertinya tetanggaku ini adalah seorang om-om yang mencoba untuk menjadi hunter. Dan dia pun juga menyapanya, halo. Sampai jumpa lain waktu. Dia pun meninggalkan wanita tersebut. Dan wanita itu pun sedikit terkejut. Apa dia emang selalu setinggi itu? Sepertinya dia menjadi lebih tinggi ya guys. Terlihat dia yang sedang menunggu taksi. Namun semua taksi menolaknya. Dia pun akhirnya berlari dan melompat ke atas gedung dengan kecepatan tinggi. Lari juga metode yang cukup bagus. Aku bisa sampai di sana dalam waktu singkat. Dan terlihat di tempat asosiasi hunter. Dia pun telah masuk ke tempat tersebut. Manho telah menunggunya. Lama tidak berjumpa Direktur Manho. Dia menjawab, memangnya sudah lama ya? Sung Hyun berkata, aku telah berurusan dengan beberapa hal aneh baru-baru ini, jadi kurasa itulah kenapa terasa sudah lama sekali. Dia pun sepertinya menunjukkan energi dari dalam tubuhnya, dan Manho sedikit terkejut, karena merasakan energi tersebut, dan Inspektur Asosiasi pun berkata, kalau aku Inspektur Kim In-ho, aku yang akan bertanggung jawab untuk menilai tes hunter ini. Seperti yang sudah Anda ketahui, untuk tes hunter ini, kau dibebaskan dari tes teori dan wawancara, karena Direktur Manho yang sudah menjaminnya. Apa kau memiliki pertanyaan tentang prosedur ujian ini? Dia pun menjawab, aku sudah terbiasa dengan prosedur ujian. Kim In-ho menjawab, bagus. Kalau gitu mari kita mulai tesnya sekarang. Silahkan ikuti aku. Dan mereka pun telah sampai di tempat tesnya. Sung Hyun memegang sebuah pedang. Manho berkata kepada Inspektur Kim, seperti yang sudah aku beritahu padamu sebelumnya, buat dia gagal sesegera mungkin. Dia pun menjawab, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang hal itu. Aku sudah menyiapkan lawan yang paling sulit untuk pengguna pedang. Sung Hyun, jika Anda sudah siap, silahkan pilih tingkat kesulitan tesnya. Anda bisa memilih dari level 1 hingga 10. Dia berpikir pada tes sebelumnya.
Aku selalu melakukan tes di level 1, dan aku selalu kalah dari Goblin, karena aku sangat lemah waktu itu, jadi aku akan memilih level 10. Manapun berpikir tentu saja dia akan memilih level 1. Tapi dia sangat terkejut mendengar karena dia memilih level 10 langsung, dan langsung menatap ke arah Manho. Dan Manho pun berpikir dasar tidak waras, dan ujian akan dimulai. Seekor burung monster akan menyerangnya. Namun dia hanya tersenyum dan melihat ke arah burung tersebut. Perlihatkan daftar terakhir pelamar yang lulus tes kualifikasi Hunter. Di sana terdapat nama dari Huang Manho. Dia teringat masa lalunya. Ketika dia lolos tes Hunter, ketika aku pertama kali menjadi seorang Hunter, aku merasa seperti aku adalah yang terbaik. Namun kesenjangan antara rekan-rekanku secara bertahap mulai tumbuh. Dan pada akhirnya, aku tidak bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Jadi aku menyerah. Di dunia Hunter, terlahir dengan bakat adalah segalanya. Aku menerima kenyataan itu. Dan berhenti berusaha lebih jauh. Manusia menyerah ketika mereka menabrak tembok yang tidak bisa mereka lewati. Bukan hanya aku, tapi semua orang memang akan melakukan itu. Jadi langsung Sung Hyun, sudah cukup. Menyerah juga seperti diriku. Terlihat dia yang akan bertarung dengan burung phoenix besar. Dan pedangnya pun langsung patah. Dia benar-benar sangat terkejut. Tidak peduli seberapa rendah peringkat senjata ini, seharusnya tidak pecah semudah ini. Tidak mungkin dia merencanakan hal ini. Manapun berpikir, apa yang akan kau lakukan dengan pedang yang patah itu? Dia pun menunjukkan tatapan jahatnya ya guys. Dan terlihat burung tersebut pun yang mengeluarkan api ke arah Sung Hyun. Dia pun berkata baiklah. Ternyata lebih bagus dari yang aku harapkan. Situasi ini sangat cocok untuk menguji skill yang sudah aku dapatkan dalam ujian lantai 4. Dia pun menggunakan instant acceleration. Dia pun mengambil ancang-ancang dan langsung melompat ke atas. Dia berhasil menghindari serangan tersebut, dan telah berada di atas burung itu. Dia tertawa tipis dan berpikir, ini sepertinya jauh lebih baik dari buff kecepatan gerakan dari Assassin Cape, dan burung itu pun mulai akan menyerangnya lagi menggunakan bola api. Namun Sung Hyun melesat ke arahnya, dan langsung menggunakan pedang yang patah itu untuk menusuk mata dari burung tersebut. Dan monster burung itu pun kesakitan karena matanya telah tertusuk. Sudah kuduga pedangnya terlalu pendek. Dia pun mengambil sebuah balok untuk menggunakannya sebagai senjata. Dan terlihat dia yang langsung melemparkan balok tersebut ke arah burung itu. Dan kepala dari burung tersebut pun langsung terbelah menjadi 2 bagian. Potongan dari balok itu pun hampir mengenai mereka berdua yang melihat tes tersebut. Mereka benar-benar sangat terkejut dengan kekuatan Sung Hyun. Berkata tidak mungkin, apa-apaan ini. Dan tesnya pun telah berakhir. Dia pun telah berhasil melewati tes tersebut. Sung Hyun berkata apa Anda baik-baik saja? Aku enggak tahu kalau itu akan kelempar ke sana. Jadi aku minta maaf. Kemudian terlihat seorang pegawai yang memberikan kartu Hunter kepada Sung Hyun. Dia mendapat peringkat C. Selamat Anda sekarang sudah menjadi Hunter. Dia pun berterima kasih. Anda telah terdaftar di asosiasi Hunter. Jadi Anda adalah seorang Hunter resmi sekarang. Dia berkata memasuki dungeon dan menjual item sekarang semuanya sudah boleh kan? Wanita itu menjawab benar. Dan kemudian diperlihatkan antara Manho dan Inspektur. Manho berkata tolong jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi Direktur. Aku mengatakan kepada Anda untuk memastikan dia gagal dalam 10 detik. Bukan malah membuatnya lolos. Inspektur menjawab kocak sih memang. Kita sudah melakukan yang terbaik. Seperti yang Anda minta. Dengan kemampuan Sung Hyun. Kami sudah mengaturnya agar dia tidak bisa melewati lebih dari ini. Manho berkata tapi tidak bisakah Anda turunkan sedikit lagi peringkatnya? Inspektur menjawab bagaimana mungkin aku bisa menurunkannya. Lagi, dia menghabisi monster. Dalam ujian yang setidaknya akan menempatkannya di peringkat D, dalam 10 detik. Jika aku memberinya peringkat D, aku akan mendapatkan protes dari asosiasi. Manho berkata Anda seharusnya melakukannya lebih. Belum selesai mengatakannya tiba-tiba Sung Hyun masuk ke dalam, dan berkata aku sudah mendapatkan lisensi hunterku. Inspektur pun memberikan selamat kepadanya, dan Sung Hyun menghampiri Manho, dan menatap tajam ke arahnya. Anda tidak terlihat senang. Apa ada sesuatu yang terjadi? Manho pun berpura-pura dan memberikannya selamat. Tidak, aku seharusnya memanggilmu Hunter Sung Hyun, dan dia pun berkata sekarang aku jadi ingat. Pangkat Direktur Manho sebelum pensiun adalah cekan. Manho pun menjawab apa yang ingin kau katakan. Sung Hyun berkata, apa Anda ingat ketika Anda menyebutku sebagai sebuah kegagalan pada waktu itu? Jujur saja,
Menurutku yang gagal itu adalah Anda, bukan diriku. Dia pun terlihat sangat marah, dan langsung akan memukul Sung Hyun. Dia berpikir sudah kuduga, provokasinya bekerja dengan baik, namun dia dapat menghindari serangan tersebut dengan sangat mudah. Dia pun langsung memukul balik dengan sangat keras, karena ini disebut pembelaan diri, dan ini adalah pembalasan dariku. Terlihat dia yang dihabisi dengan sangat mudahnya, dan Manho berpikir bagaimana mungkin ini kekuatan dari peringkat C. Kemudian scene beralih. Diperlihatkan dia yang bersama dengan inspektur di luar gedung. Anda ingin aku untuk menjadi hunter eksklusif. Untuk asosiasi hunter, inspektur menjawab benar sekali. Gajinya minimal 1 juta won, dan jika Anda ingin lebih, Anda bisa bernegosiasi. Itu adalah tawaran yang tidak akan merugikan Anda. Dia pun berkata 1 juta ya. Itu banyak juga. 1 juta won adalah 12 juta rupiah ya guys. Inspektur berkata itu karena kami melihat potensi Anda. Dia pun menjawab, Direktur, kurasa Anda sudah memanipulasi tingkat kesulitan tesnya. Aku tidak akan mempermasalahkannya, tapi aku tidak bisa membuat kontrak dengan seseorang yang tidak bisa aku percayai. Dia pun langsung melemparkan kartu nama milik Inspektur Kim, dan 2 hari pun telah berlalu. Rumor baru-baru ini tentang fenomena aneh di mana Hunter telah dipanggil ke Tower of Trial. Dia pun melihat berita tersebut. Sekarang mereka sudah tahu tentang Tower of Trial. Aku menjual item dengan harga yang layak, dan menggunakan 3 hari itu dengan sangat produktif. Waktunya sudah hampir tiba. Notifikasi muncul Anda akan segera kembali ke Tower of Trial. Waktu Anda sudah habis. Anda akan dikirim kembali ke Tower of Trial. Dia berpikir aku akhirnya akan merasakan kesenangan karena bisa berkembang lagi. Aku pasti akan jadi sibuk saat sudah kembali nanti. Wajahnya pun terlihat sangat senang. Kemudian terlihat dia yang telah kembali ke dalam tower. Dia berada di ruang tunggu, dan berkata sudah kuduga. Aku bisa memakai semua itemku dengan bebas baik di tower juga di dunia nyata. Akan kutaruh ini di inventoriku, dan dia pun langsung pemanasan, dan pergi ke lantai 5 Tower of Trial. Dia pun mendapatkan notifikasi Anda mendapat pencapaian The First Returner. Skill Ace of the Truth telah dibuat. Dia pun sangat terkejut mendapatkan skill tersebut. Skill itu berperingkat A, Profisiensi. Tidak ada. Efek memakai Magic Power dapat membuat Anda melihat detail segala hal, dan memastikan kebenaran perkataan seseorang. Bukan cuma aku bisa melihat detail item dan orang, tapi juga bisa tahu orang berbohong atau tidaknya. Ini benar-benar hebat. Betapa keberuntungan yang tidak terduga. Dia pun membeli sebuah item Thunder Sword yang berharga 5.500 poin, dan dia membeli Secret Hunter Shield 3.800 poin. Meski mahal, tapi efek bonus pedangnya bagus. Saat Anda menyerang musuh, terdapat 10% kemungkinan mereka akan lumpuh. Aku yakin ini akan membantuku. Dan dia pun melihat tab trial lantai 5 dan langsung memasukinya. Ini sudah lama. Haruskah aku pergi sekarang? Dia pun sepertinya memasuki lantai 5 Tower of Trial. Nama trial ini adalah Han, yaitu berburu sepertinya. Syarat penyelesaian, kalahkan Wolf Person, Boss of the Wolf George. Hadiah Wolf Person Headband. Dan terlihat dia yang telah berada di sebuah kaki gunung. Dia melihat ke sekitar. Ternyata banyak sekali serigala yang telah mengepungnya. Mereka langsung melompat ke arahnya, dan akan memangsa Sung Hyun. Namun dia dapat menghabisinya dengan sangat mudah. Dia melesat dengan kecepatan tinggi. Serigala itu sangatlah lemah. Namun tiba-tiba terlihat sebuah kaki berwarna putih yang sangat besar. Dia pun sangat terkejut. Ternyata itu adalah gerombolan serigala yang sebenarnya. Mereka terlihat sangat kuat. Bahkan mereka menghabisi serigala kecil dengan 1 gigitan. Jumlah mereka juga sangat banyak, dan mereka telah mengepung Sung Hyun. Benar juga. Beginilah trial di tower seharusnya. Aku jadi lebih bersemangat. Para serigala besar itu pun langsung akan menyerangnya. Namun dia dapat menghindari dengan sangat mudah. Ini jadi menyenangkan sekarang. Apa aku jadi tidak waras? Terlihat dia yang menusuk beberapa serigala tersebut dengan sangat mudahnya. Koefisiensi skill Hunter Dagger skill E Anda mencapai 100%. Peringkat skill Hunter Danger skill meningkat menjadi E+. Peringkat Fast Recovery meningkat menjadi D. Dia pun berkata Hunter Dagger skill yang kau dapat dari lantai 3 perlahan meningkat. Aku harus dapat skill sword bagus. Terlihat di belakangnya terdapat serigala yang masih akan menyerangnya. Dia pun berkata benar juga. Teruslah serang diriku. Dan terlihat dia yang telah menghabisi seluruh serigala yang ada di sana. Dia pun menyerap semuanya.
Dengan ini perburuan ketigaku selesai. Efek Sword Paralyzed tidak begitu berefek seperti yang kukira. Dia pun telah menyerap jiwa Crazy Wolf. Dia pun mendapatkan banyak sekali jiwa dari monster-monster itu. Proficiency meningkat 16%. Bagus juga. Proficiency skill necromancy-ku meningkat dengan baik. Jika ku teruskan, mungkin aku bisa meningkatkan unik trait milikku. Sepertinya aku makin dekat ke sarang Wolf George, dan dia tiba-tiba sangat terkejut. Apa-apaan ini? Apa ada pertarungan teritori? Di hadapannya terdapat kumpulan mayat dari monster serigala. Kalau melihat luka mereka, lukanya disebabkan oleh pedang. Dia pun menggunakan skill barunya yaitu Eyes of the Truth. Dia melihat ke arah batu yang telah ditebas. Traces of Aura, peringkat D, jejak yang dibuat dari profisiensi aura yang dapat membuat tebasan mulus di dinding. Dia pun berpikir apakah itu sebuah skill. Ada banyak hal yang tidak ku ketahui. Ini sedikit meresahkan. Namun tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Itu terdengar sangat dekat. Dia pun berlari ke sebuah tempat untuk melihat sosok tersebut. Dia melihat sebuah gua yang cukup besar. Dan tiba-tiba keluar sebuah serigala dari gua tersebut. Serigala itu terlempar dan terluka. Dia benar-benar sangat terkejut. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Syarat penyelesaian telah terpenuhi. Wolf person mati. Menganalisa penyebab, dia pun sedikit kebingungan. Karena targetnya sudah mati terlebih dahulu. Notifikasi muncul. Penyusup telah terdeteksi dalam trial Challenger Sungyun. Target trial telah dimodifikasi. Habisi penyusup interdimensional. Dan tiba-tiba sesosok pria menggunakan jubah muncul dari goa tersebut. Sungyun berpikir, jadi dia penyusup. Apakah dia datang dari dimensi lain? Tower of Trial ada di dimensi lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Pria berjubah tersebut berkata, kau masih hidup, sebagai challengers barbar yang sedikit dari dimensi lain. Apa itu karena kau pemilik trail ini? Kenapa kau tidak mengatakan apapun? Dasar barbarian. Apa kau takut akan kematian yang mengerikan? Namun Sungyun hanya tersenyum tipis dan berpikir, pria ini sepertinya tidak normal. Kini dia mendapat misi tambahan, yaitu menghabisi penyusup tersebut. Dia pun berpikir aku tidak tahu kalau akan jadi target begal dari challengers lain. Tapi tetap saja, sepertinya aku harus bersyukur karena itu tidak membuat trialku gagal. Dan pria tersebut pun berkata, kau pasti membeku karena takut, melihat dirimu yang tidak menjawabku. Jadi aku akan mulai. Dan mereka berdua pun kini akan bertarung. Beliau tersebut langsung berlari ke arah Sungyun. Kecepatannya juga terlihat sangat tinggi. Namun Sungyun langsung menendang serigala tersebut ke arahnya. Untuk menghalangi gerakannya, namun dengan mudah serigala tersebut ditebas menjadi dua bagian, dan dia pun berhasil melewati Sungyun. Tapi sepertinya dia berhasil menghindari dan langsung menusuknya dari belakang. Namun dia sangat terkejut. Dia berusaha membelah armornya, namun pedangnya menjadi bengkok. Dan pria berarmor itu mengeluarkan skill dari pedangnya untuk menyerang Sungyun. Dia pun langsung menyerangnya, namun Sungyun berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan itu dengan menggunakan perisai. Namun sepertinya perisai tersebut langsung hancur berkeping-keping. Dia pun terlempar dan menabrak sebuah dinding batu dengan sangat keras. Dia pun terluka dan kesakitan. Tangannya pun sampai patah. Pria tersebut berkata, tidak disangka kau bisa menahan auraku. Akan sedikit merepotkan kalau itu terbelah. Sungyun berkata, penyusup. Aku tidak pernah dengar soal itu. Pria tersebut berkata, seperti yang diduga dari primata. Kau bahkan tidak tahu apa itu penyusupan lantai. Sungyun menjawab, kenapa? Kenapa omong kosong seperti ini selalu terjadi dalam trialku? Dan pria itu berkata, jangan salahkan aku. Tower merupakan tempat yang aslinya seperti ini. Aku tidak mau membawa ini keluar dan menyelesaikan ini segera. Dia pun sepertinya akan menyerang lagi. Namun Sungyun menyuruhnya agar berhenti. Bisakah kau setidaknya beritahu aku apa itu penyusupan lantai? Dia pun menjawab, yaitu tidak masalah, karena kau akan segera mati. Salah satu fitur yang terbuka di lantai 8 disebut penyusupan lantai. Tiket penyusupan lantai. Kau bisa beli tiketnya di toko untuk mengganggu trial orang lain. Sungyun berkata, dan kau mengatakan soal interdimensional. Apa itu berarti kau dari dunia lain? Pria tersebut menjawab, lalu dari mana pula aku harus berasal? Sungyun pun baru mengerti. Oh, jadi begitu. Dia pun menggunakan Eyes of the Truth. Target mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia tidak berbohong. Pria tersebut berkata, kau melakukan hal yang tidak sopan. Beraninya kau coba mengujiku.
Sung Yun berkata apa yang akan kau lakukan soal itu. Namun pria tersebut pun berkata, berani-beraninya kau primata rendahkan. Dia terlihat sangat marah. Namun Sung Yun berkata karena kau sudah memberiku informasi, ingin ku beritahu sesuatu yang menarik. Aku bisa menahan lengan ini berkat pain resistant skill. Yang berarti, aku tidak memegangi ini karena sakit. Jika ku lepaskan lenganku, skill accelerated regeneration milikku akan memulihkannya secara otomatis. Aku memakainya karena kupikir satu-satunya caraku mendapatkan informasi, yaitu jika aku tampak tidak diuntungkan. Pria penyusup itu pun benar-benar sangat terkejut mendengar hal itu. Kau swordman dengan kemampuan healing, meski itu kekuatanmu, maka tidak mengubah fakta bahwa kau akan segera mati. Namun terlihat Sung Yun yang berkata sayang sekali, karena kekuatanku terus meningkat. Dia pun mengambil pedangnya, dan notifikasi muncul, stat Anda meningkat secara permanen karena memakai jiwa yang tersimpan, dan strength, dexterity, stamina, magic dan endurance. Semuanya meningkat. Dia terlihat jadi lebih kuat. Namun pria tersebut berpikir kau punya skill healing dan buff. Terlihat Sung Yun yang mengaktifkan efek spesial Assassin Cloak, movement speed 15%, waktu tersisa 1 menit. Dia menggunakan instant acceleration untuk menyerang. Pria tersebut pun sangat terkejut. Kenapa Challenger lantai 5 punya banyak sekali skill? Sung Yun langsung melesat ke arahnya. Untuk menyerang, mereka berdua terlihat beradu pedang, dan pertarungan mereka sangatlah sengit. Pria tersebut berkata, apa karena ini lantai 5, batasan kemampuanku sangat kuat, primata rendahkan. Dia pun mengeluarkan auranya ke sebuah pedang, dan langsung menusuk Sung Yun. Namun dia dapat menghindari serangan tersebut. Dia malah membelah dinding. Serangannya sangatlah mengerikan. Dia hanya bisa menghindari serangan tersebut. Karena aura itu skill level tinggi, akan berbahaya kalau terkena itu. Tapi karena aku punya stat lebih tinggi, aku yakin kalau aku bisa menghindari luka fatal. Tapi masalah sebenarnya yaitu armor tersebut. Itu equipment peringkat tinggi yang tidak akan pernah bisa kutembus dengan kemampuanku yang sekarang. Tapi jika terus ku serang seperti ini, tiba-tiba dia merasa tersetrum listrik, pun bertanya-tanya sekarang apa lagi. Ternyata Sung Yun menggunakan Thunder Blade, menyerang dengan senjata. Terdapat 10% peluang terjadinya efek elektrocute. Benar, aku harus mengalahkannya dengan mengaliri pedang ini dengan listrik. Dan ini dapat membuat mereka lumpuh. Pria tersebut terlihat tergeletak dan tidak bisa bergerak. Sung Yun berkata, akan merepotkan jika armornya punya paralisis resisten. Tapi syukurlah pertarungan ini terbayar. Namun sepertinya pria tersebut masih dapat bertahan. Namun dia sepertinya telah kesakitan, dan berkata di situasi normal, aku harusnya menang. Bagaimana bisa Challenger biasa lantai 5, punya begitu banyak skill? Sung Yun menjawab, justru kaulah yang ceroboh karena percaya pada armor dan skill peringkat tinggimu itu. Ayo selesaikan ini. Dia pun akan menusuk pria tersebut. Namun pria tersebut pun menahannya. Tunggu, aku bisa memberimu jawaban akan apa yang ingin kau tahu. Tapi Sung Yun dengan tegas menjawab, aku tidak membutuhkannya. Barbarian rendahan. Dia pun langsung menusuk pria tersebut, dan dia pun langsung meninggal. Perlahan aku jadi mati rasa jika menghabisi seseorang. Tapi jika aku merasa tidak nyaman tiap kali menghabisi seseorang, itu akan jadi masalah besar. Notifikasi muncul selamat. Anda telah menyelesaikan lantai 5 Tower of Trial. Pria tersebut pun seperti akan menghilang. Namun Sung Yun dengan cepat menyerap jiwa pria tersebut. Anda telah menyerap jiwa Challengers, yang bernama Kade Adras. Profisiensi meningkat 15%. Aku hampir tidak bisa menyerap jiwanya, jika kau mati dimensi lain. Apa kau akan menghilang? Tapi kenapa tidak muncul pesan hadiah? Notifikasi pun tiba-tiba muncul. Kesulitan trial ini tidak setara dengan hadiah. Semua hadiah akan dimodifikasi. Dia pun mendapatkan skill Trilaceration, peringkat A-, mendapat 7.500 poin sebagai hadiah penyelesaian. Anda mendapat tambahan 3.500 poin. Dia pun jadi menyadari kalau hadiah peringkat C- diganti dengan hadiah peringkat A-. Melihat betapa besarnya kesulitan asli trial ini diubah. Menunjukkan betapa kuatnya kesatria penyusup itu sebenarnya. Tapi bisa mendapat skill peringkat A- itu luar biasa. Dia pun akan memasuki lobi lantai 6. Semua luka dan status akan dibolehkan. Informasi Challenger Sung Yun telah dimasukkan dalam leaderboard. Dia pun keluar dari tempat tersebut, dan langsung membuka inventory. Tidak disangka ada invasi dimensional.
Aku tidak boleh lengah di Tower of Trial. Aku sungguh ingin menyimpan question voucherku hingga aku mencapai lantai 8. Terlihat notifikasi. Mohon tulis apa yang ingin Anda tanyakan. Administrator akan menjawab pertanyaan Anda. Jumlah question voucher yang dimiliki yaitu 5. Dia berkata aku ingin bertanya. Apa? Sebenarnya maksud dari invasi lantai. Dan bisa atau tidak aku mendapat peringatan segera saat invasi terjadi. Ini seharusnya bisa. Dia pun mengirimkan permintaan pertanyaan tersebut, dan dia pun langsung menerima jawabannya. Secepat itu, invasi lantai merupakan sistem di mana Anda dapat menginvasi trial challenger selama itu dalam 10 kelas pertama. Tapi Anda tidak bisa mengusik special trial seperti kombinate trial. Ini sistem yang akan Anda dapatkan di lantai 8. Itu berarti Anda tidak bisa memakainya saat ini. Dia pun melihat sesuatu dan memencetnya. Ini climbing breaker. Namun notifikasi muncul. Anda tidak dapat menerima informasi mengenai hal ini di lantai Anda saat ini. Hanya bagian pertama dari pertanyaan Anda yang mendapat jawaban. Jadi question voucher tidak akan terkonsumsi. Dia pun sangat terkejut. Ternyata question voucher tidak sekuat itu. Tapi syukurlah itu tidak memakai question voucher. Ayo pakai item-item keren yang aku dapat di bumi. Dia pun membuka inventory. Dan mengambil sesuatu. Anda memakai Kroken Magic Tower Restoration Box. Untuk merestorasi perisai Anda memakai semua jumlah yang dapat dipakai dari Magic Tower Restoration Box. Dan seketika perisai tersebut kembali seperti baru. Kekuatan box ini lebih baik dari yang aku kira. Dia pun menggunakan Cleaning Stone. Kukira Cleaning Stone cuma buang-buang uang. Tapi saat kupakai, ini sungguh tidak percuma. Waktu hingga trial lantai 6 1 jam. Dia pun berkata karena masih ada waktu. Haruskah? Kulihat trial leaderboard dan community board. Dia pun membuka leaderboard lantai 5. Dia benar-benar sangat terkejut. Karena dia mendapatkan peringkat ketiga. Dari 16. Aku naik begitu banyak. Aku makin dekat untuk mendapat keuntungan dari continuous pinir. Aku harus melihat apa yang bisa aku dapat saat mencapai lantai 8. Dia pun memasuki community. Menjual skill psychological resistant yang dapat membantu dengan menghabisi dan mencuri. Jika kau punya skill psychological resistance, kau bisa mendapat sesuatu yang berhubungan dengan pembunuhan, pencurian dan pengkhianatan, dan juga mendapat hadiah besar. Dia sangat terkejut. Dia pun melihat semua cat yang ada di sana. Jika kau menyelesaikan lantai 4 berarti kau menghabisi seseorang. Lalu kenapa kau tidak pura-pura tidak bersalah? Terlihat mereka semua yang saling berdebat. Sung Yun berpikir. Seperti yang dikatakan, tempat ini memang kacau dan tidak tertib. Apa yang sebenarnya terjadi? Skill psychological resistance banyak terjual saat ini. Itu sama seperti pedang bermata dua. Meski efeknya meniadakan shock psikologis tapi itu menarik. Kau tidak akan pernah mendapat masalah apapun jika terus memakai skill untuk menghilangkan rasa sakit psikologis. Dan dia pun melihat sebuah chat. Semuanya. Apa kalian tahu kalau orang yang memberi kita informasi soal lantai 4 merubah nickname-nya menjadi Princess Sudi? Meski ini cuma kompetisi antar hunter, bukankah nyatanya mereka berkata harus menghabisinya? Sung Yun berkata, dia challenger. Yang mengacaukan suasana di lobi lantai 4. Aku ingat saat dia seperti sengaja membuat semua orang merasa harus bersaing. Jangan-jangan kali ini juga, akan kuingat nama itu untuk sekarang. Dia pun memasuki trail lantai 6. Target trial yaitu menaklukkan. Batas waktu 50 menit, syarat penyelesaian. Tangkap satu dari banyak ubin dalam batas waktu. Hadiah trial box acak. Dia pun telah memasuki lantai tersebut. Jadi kali ini di laut ya. Pengalokasian rekan tim Anda telah selesai. Bekerja samalah dengan rekam tim Anda dan selesaikan trial. Dia pun berkata, tunggu sebentar. Kenapa rekan timku tidak ada yang muncul? Jangan bilang mereka tidur. Namun tiba-tiba sebuah tombak muncul dari sebuah portal masuk, dan tepat mengarah ke arahnya. Namun dia dapat menangkap tombak itu dengan sangat mudahnya. Dan dia pun langsung menarik pria yang memegang tombak itu. Pria tersebut benar-benar sangat terkejut. Sung Yun berkata tidak disangka. Kau menyerang rekan setimu sendiri. Apa yang kau lakukan? Pria tersebut pun menjawab. Kau tahu apa yang terjadi jika kau melihat community board? Menghabisi adalah cara termudah untuk mendapat pencapaian. Sung Yun jadi menghabisi rekan tim tidak masalah selama kau mendapat kekuatan. Pria tersebut pun berkata kau munafik sekali. Sebelum kau pura-pura punya hati nurani. Lihatlah sekelilingmu dan terlihat banyak sekali orang-orang yang menghabisi satu timnya sendiri. Mereka terlihat sangat brutal.
Sung Yun hanya bisa terdiam. Dan pria tersebut pun berkata, apakah kau paham sekarang? Dasar munafik. Terlihat di sekitar banyak sekali orang yang saling bertarung. Walaupun mereka adalah satu tim, itu terlihat sangat brutal. Namun di sana juga ada yang bekerja sama. Di saat seperti ini kita harusnya menyatukan kekuatan. Aku sungguh bersyukur bisa bertemu orang yang sepemikiran denganku. Pengkhianatan mengerikan seperti itu. Mereka harus memperhatikan sekitar. Namun tiba-tiba wanita tersebut pun langsung menusuk rekannya sendiri. Dia hanya berpura-pura, dan dia berkata, ya kamu harus memperhatikan sekitar. Dia pun tertusuk tepat di perutnya. Orang tersebut berkata, jika kamu dengan cerobohnya menjabat tanganku tanpa berpikir sedetik pun, bagaimana kamu mau mengambil pedangmu? Dan orang tersebut pun mendapat pencapaian Dirty Murderer. Jujur saja sekarang kau juga ingin mendapat pencapaian kan? Ucap seseorang yang berada satu tim dengan Sung Yun. Jadi berhentilah jadi munafik. Dan orang tersebut pun melihat celah dan langsung akan menyerang Sung Hyun. Dia menyerang tepat di arah kepalanya. Namun sebelum mengenainya, Sung Yun langsung menyerang balik orang tersebut. Dan menghabisinya dengan sangat mudahnya. Dia pun berpikir bagaimana bisa dia bergerak seperti itu. Dan Sung Hyun mendapatkan pencapaian Traitor. Dan strength meningkat 1. Dia pun berpikir, lemah. Special Trial, Combined Trial kah? Meski artinya luas. Tapi trial ini hanya sekedar event bagiku. Terlebih lagi profisiensi unik trait. Dan jika aku beruntung, akan ada kejadian luar biasa di mana aku bisa mendapat skill. Aku tidak akan melenceng dengan menghabisi challenger lain. Tapi aku juga tidak ingin mengabaikan orang yang menyerangku. Dan terlihat ada seorang yang menggunakan skill Iron Dome. Dia seperti menggunakan sebuah pelindung. Dan orang tersebut pun berkata, trial ini dibuat oleh orang sepertiku yang tahu cara memakai sihir atribut air. Namun dia tiba-tiba terlihat terkejut. Karena seorang berlari ke arahnya dengan kecepatan tinggi, dan itu adalah Sung Yun. Dia langsung menyerang orang tersebut. Dan orang itu pun bertanya-tanya siapa orang ini. Namun sepertinya serangannya tidak dapat menembus pertahanan orang tersebut. Orang itu pun berkata, Iron Dome ini tahan serangan. Dasar kau. Namun tiba-tiba pelindung tersebut pun pecah, dan Sung Hyun berhasil mengalahkan orang itu. Dia pun langsung terkena tendangan tepat di kepalanya, dan langsung terlempar. Dia berpikir tadi itu sedikit kasar, tapi aku harus melakukannya. Di sisi lain ada seorang yang berkata dan melihat kejadian tersebut. Dia bertanya-tanya apakah dia seorang ranker. Aku harus ke tempat lain. Mereka berdua pun terlihat lari ketakutan. Sung Hyun berpikir aku bisa memberi rasa takut pada para challenger lain. Sejujurnya, aku ingin mendapat pencapaian, tapi aku tidak mau melakukan pembunuhan yang tidak perlu. Notifikasi muncul penaklukan ubin sedang dalam perkembangan. Jika anggota tim lain menginjak ubin Anda, maka penaklukan ubin akan berhenti. Hindari musuh untuk menaklukkan ubin Anda. Waktu tersisa 9 menit. Dia pun berpikir, aku hanya harus bertahan selama 10 menit di dalam ubin ini. Para challenger peringkat tinggi yang tidak memakai return stone di lantai 5, pasti sudah menyelesaikan lantai 6, karena mereka langsung menantang lantai ini. Bukan, mayoritas challenger di sekitarku ini peringkat rendah. Jadi mungkin karena itulah ini mudah bagiku. Trial lantai 6 membuatku memikirkan banyak hal. Rasa tidak percaya pada yang lain. Kenyataan para challenger peringkat rendah. Kesuraman. Tower of Trial. Tapi iba yang tidak seharusnya itu kemunafikan yang sebenarnya. Meski ku sebarkan para challenger yang menghampiriku dan membuat mereka ke ubin lain. Tapi seseorang akan mati. Dia melihat notifikasi. Ada yang menginvasi ubin Anda. Maka penaklukan berhenti. Ia pun bertanya-tanya siapa orang tersebut. Dan terlihat di sana ada 4 orang yang datang. Pria berambut kuning berkata, kenapa tertegun begitu? Apa kau berpikir kenapa ada 4 orang padahal per tim trial ini hanya berisi 2 orang kan? Sung Yun berkata, itu jelas hanya dengan melihatmu. 4 preman menghabisi party demi pencapaian. Pria tersebut pun menjawab itu benar. Kau tahu juga. Seperti katamu, matilah kau sekarang juga. Dan terlihat kedua pria botak dan di sampingnya juga akan menyerang Sung Yun. Dia pun langsung mengambil pedangnya dan akan bertahan. Dan salah satu orang menggunakan salah satu skillnya, yaitu Heart Solidarity. Sung Yun sangat terkejut. Notifikasi muncul dikarenakan skill Heart Solidarity. Rasa sakit Kim Ji Yoon akan dibagi pada Han Sung Yun. Dia pun terlihat terkejut. Dan pria yang menggunakan skill tersebut pun langsung menusukkan pisau ke tangannya sendiri.
Dan itu membuat Sung Hyun juga ikut terluka. Dia pun terlihat terkejut. Dan pisaunya juga terlempar. Notifikasi muncul skill pain resistance diaktifkan. Semua rasa sakit berkurang 15%. Dan terlihat pria botak yang akan menyerangnya. Dia seperti menumpahkan sebuah cairan kepada Sung Hyun. Dia pun bertanya-tanya apakah ini air laut. Dan notifikasi kembali muncul. Anda menyentuh air di trial ini. Kekuatan Anda berkurang 10. Agility berkurang 10. Stamina berkurang 10. Waktu penalti 3 menit. Dia pun berpikir. Jadi ada penalti jika menyentuh air. Dan terlihat mereka semua yang akan menyerang bersama-sama. Ini benar-benar yang terburuk. Itu jika aku challenger biasa. Namun dia pun menunjukkan senyum menyeringai. Sepertinya dia telah merencanakan sesuatu. Dan terlihat mereka yang telah menyerang Sung Hyun. Namun dia dapat menghindari serangan tersebut. Dan berkata kau berniat mengambil senjataku dan menurunkan statku. Itu bagus sekali. Tapi kalian membuat suatu kesalahan fatal. Terlihat dia yang akan mencengkeram salah satu pria. Kesalahan itu adalah fakta kalau kalian memilih musuh yang salah. Dan di pria tersebut pun langsung dihantam ke tanah dengan sangat keras. Mereka semua hanya bisa terkejut melihat kejadian itu. Dan dia mendapatkan notifikasi Anda mendapat pencapaian One Hit Killer. Anda telah mempelajari skill Content for the Weak. Dia berhasil mengalahkan orang tersebut dengan sekali serangan. Contempt for the Weak. Efek jika musuh tidak dapat melampaui kemampuan user, maka strength akan meningkat berdasarkan perbedaan kemampuan tersebut, dan pria botak pun langsung akan menyerang dari belakang. Semua stat musuh saat ini lebih rendah dari Anda. Skill Content for the Weak telah aktif, dan dia pun dapat menghindari serangan pria botak tersebut, dan langsung menggunakan lututnya untuk menghajar pria itu. Dia bergerak dengan sangat mudah dan lincah, dan langsung menghantam pria tersebut dengan kakinya. Dia kembali mendapatkan pencapaian, yaitu Merciless Killer, Dexterity meningkat 1, dan pria tersebut pun langsung dikalahkan dengan sangat mudahnya. Pria berambut kuning terlihat panik. Ternyata dia orang yang cukup kuat. Pria di sebelahnya pun bertanya apa yang harus kita lakukan sekarang. Haruskah kita serang? Dia bersamaan. Namun pria tersebut langsung menebas kaki rekannya sendiri. Dia pun terlihat sangat kesakitan. Pria tersebut masih menggunakan skill yang sebelumnya. Dan itu terhubung dengan tubuh Sung Hyun. Kaki milik Sung Hyun pun ikut terluka. Dia pun berpikir, seperti yang dia bilang, cuma rasa sakitnya saja yang dibagi. Syukurlah damagenya tidak. Tapi masalahnya yaitu tindakanku terbatas karena rasa sakit ini. Pria yang ditebas pun merasa kesakitan. Dan berkata apakah sungguh manusia. Dan dia pun langsung ditusuk lagi tepat di perutnya. Dia terus diserang berkali-kali. Agar Sung Hyun merasa kesakitan juga. Pria berambut kuning berkata akan kulubangi pria ini jika kau mendekatiku. Sung Hyun berpikir, syukurlah sepertinya aku tidak dapat bergerak karena skill punch resistanceku. Tapi akan sulit menghadapi dia jika seperti ini. Sepertinya hanya itu caranya. Habisi Caster Heart Solidarity. Dan terlihat pria itu yang telah terluka cukup parah. Dan Sung Hyun langsung berlari ke arahnya. Dia langsung menebas pria tersebut. Pria berambut kuning pun sangat panik melihat kejadian itu. Sung Hyun merasakan sakit yang mendalam, karena dia juga merasa lehernya tertebas. Dia benar-benar kesakitan. Pria rambut kuning berkata hanya ini kesempatanku. Dia pun langsung akan menyerang Sung Hyun, namun Sung Hyun dengan tangannya menahan pedang tersebut. Dan berkata rasa leher tertebas itu sungguh intens. Kau juga penasaran kan? Pria berambut kuning berkata entahlah, dan Sung Hyun langsung mematahkan pedang milik pria tersebut. Dan dia langsung memotong pria tersebut apa di lehernya. Dia berhasil mengalahkan semuanya. Anda mendapat pencapaian Cold Blood Climber. Anda mendapat 1.500 poin. Dan waktu pun berakhir. Ubin Anda terampas. Dan terlihat di sana banyak orang yang sangat senang karena masih hidup. Mereka terlihat berpelukan. Menghasut seseorang, membuat banyak orang jadi antusias untuk mendapat pencapaian pembunuh di awal trial. Tapi pada akhirnya, pemenangnya yaitu mereka yang berhasil mempertahankan timnya. Tentu saja ada beberapa juga yang terkecuali. Terlihat ada seseorang yang berkata, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Ini adalah kesalahan para orang itu makanya mereka terbunuh. Sung Hyun berpikir jadi bagi orang lain. Apa aku juga tampak seperti monster itu? Notifikasi muncul selamat Anda telah menyelesaikan lantai 6 Tower of Trial. Hadiah random box. Karena telah menyelesaikan trial, telah dikirim ke inventory Anda. Anda mendapat 8.000 poin. Silahkan berpindah ke ruang tunggu.
dan dia pun melihat portal di hadapannya. Sebelum memasuki portal tersebut, dia terlihat menyerap orang-orang yang telah dikalahkannya. Dan kini profisiensi skill necromancy mencapai 100%. Skill tersebut meningkat 1 peringkat, menjadi D. Anda memasuki ruang tunggu lantai 7. Daftar pencapaian telah dibuat. Walaupun bertanya-tanya daftar pencapaian apa, yang terlihat di sana ada achievement list. Pencapaian peringkat S First Returner, pencapaian peringkat A, dan lain-lain. Di sana banyak pencapaian yang telah dilakukan dari trial sebelumnya. Dia pun berkata, oh, peringkat S. Kurasa itu sungguh bukan pencapaian biasa. Haruskah kulihat lebih? Dia pun melihat salah satunya. One Hit Killer peringkat C. Pencapaian saat Anda menghabisi challengers dengan 1 serangan. Mempelajari skill content for the week sebagai hadiah pencapaian. Kemudian Merciless Killer. Dan lain-lainnya guys. Dia pun berpikir sepertinya aku mendapat banyak pencapaian dengan menghabisi seseorang. Dan saat kau mendapat pencapaian, sepertinya itu memberimu skill, stat, point, dan banyak hadiah lainnya. Ia pun membuka inventorinya, dan melihat ada sebuah random box peringkat B, box yang dibalut pita kuning yang memberikan Anda item acak. Saat box dibuka, Anda akan mendapat 1 item antara peringkat F hingga peringkat B. Dia pun bertanya-tanya, oh random box kah? Kurasa ini bagus untuk ukuran hadiah trail lantai 6. Jika itu peringkat F hingga B, mungkin sebaiknya tidak terlalu berekspektasi. Ayo buka saja. Dan dia pun langsung membuka box tersebut. Dia benar-benar sangat terkejut. Muncul seekor monster dari box tersebut. Dia terlihat kebingungan. Apa-apaan ini? Apa harus kutangkap? Terlihat dia yang sedang berusaha menangkap monster hijau kecil tersebut. Dia bergerak dengan sangat lincah dan juga cepat. Dia sangat kesulitan untuk menangkap monster kecil itu. Tapi dia akhirnya pun tertangkap. Namun tiba-tiba monster kecil itu langsung menggigit lengannya. Dia pun terlihat kesakitan. Dia memiliki taring yang cukup tajam. Namun Sung Yun tidak menyerah dan akan menangkapnya lagi. Dia berpikir untuk main mudah saja denganmu karena monster ini imut. Tapi sekarang dia kini mulai serius. Dia pun melompat ke sana kemari. Namun tidak juga dapat menangkap monster kecil ini. Dia akhirnya menggunakan atap untuk pijakannya. Dan langsung menghantam monster kecil itu. Dia menggunakan critical hit. Dan sepertinya dia langsung hancur dan berubah menjadi sebuah kalung. Notifikasi muncul Anda mendapatkan item dengan grade tertinggi dari random box grade E. Dia pun terlihat terkejut. Jika itu tertinggi, berarti item peringkat B, dan diperlihatkan kalung tersebut bernama Warroad Iron. Pendan, liontin besi yang memiliki jiwa dari blacksmith berbakat yang bekerja dengan besi seumur hidupnya. Metal dan skill yang memakai bila akan 7% lebih efektif. Saat memasukkan mana, Steel Blessing akan aktif. Mana harus diberikan terus-menerus. Namun tidak ada cooldown. Dia pun bertanya-tanya tentang kalung tersebut. Mari kita lihat. Dan dia pun telah mengaktifkan Steel Blessing dari kalung tersebut. Dan notifikasi muncul kulit Anda beradaptasi untuk menyerap segala physical damage. Sebanyak 10%. Dia pun terlihat terkejut sekaligus senang. Ini meningkatkan skill yang memakai bila sebanyak 7%. Dan menyerap 10% physical damage. Sebenarnya ini jauh lebih baik dari item grade A, cheat item yang punya efek attack dan defense. Aku tidak banyak berekspektasi, tapi sepertinya aku mendapatkan jackpot dengan ini. Dia pun memakai kalung tersebut. Dan notifikasi muncul mana Anda lemah. Efek dari Steel Blessing dinonaktifkan. Dia pun berkata aku rasa kekurangannya. Ini memakai banyak. Mana? Akan kupakai di saat genting dan menyimpan manaku. Kalau begitu selanjutnya haruskah kita lihat skillku yang naik peringkat? Notifikasi muncul apakah Anda ingin menantang trial lantai 7. Dia terlihat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku yakin para challenger selalu diberi waktu untuk istirahat di ruang tunggu sebelum ke trial berikutnya. Tapi tidak buruk juga bagiku untuk ke trial lebih cepat. Tapi bukankah ini berarti waktu tunggunya akan menghilang untuk semua orang juga? Dia pun langsung memasuki community. Dia melihat salah satu komentar yang bertanya, semuanya, apa kalian tahu kalau waktu tunggu menghilang? Sudah kuduga itu terjadi pada semua orang. Di dalam grup chat tersebut, banyak orang membicarakan tentang kejadian tersebut. Sepertinya fakta bahwa waktu tunggu menghilang itu bukan masalah berarti bagi semua orang. Apalagi tidak ada keuntungan bagi pionir. Mereka cuma ingin pulang. Apa ini karena mayoritas dari mereka itu challengers peringkat rendah? Dan suasananya berbeda dibanding di lantai 6. Para orang-orang jahat itu mungkin tetap diam, karena trial selanjutnya yaitu solo. Jadi tidak ada alasan untuk membuat diri mereka jadi perhatian. Para penjahat yang memakai nyawa rekan mereka sebagai alat jelaslah targetnya. Aku harus siap melawan mereka semua. Dan aku harus melatih skill yang belum terjamah kemungkinan apapun. Sekarang mari lihat necromansiku yang meningkat jadi peringkat D di lantai 6. Kemampuan bawaan.
Profesinya masih 0%. Efek dasar dapat menyerap jiwa yang mati untuk meningkatkan atau menguatkan stat, mana ataupun apapun yang serupa. Efek tambahan meningkatkan stat secara permanen tergantung sifat dan peringkat jiwa, dapat menyimpan 1 jiwa untuk dipakai nanti. Kapasitas penyimpanan jiwa tergantung pada peringkat skill, bisa mendapatkan 1 skill dari jiwa dengan presentase tertentu saat penyerapan. Dapat melindungi tubuh Anda dengan memakai jiwa. Dampak yang dapat terserap yakni sesuai porsi jiwa yang dipakai. Dia pun terlihat terkejut. Sepertinya efek dasarnya berubah sedikit. Sebelumnya itu cuma meningkatkan stat milikku, tapi sekarang itu juga bisa mengubah sesuatu seperti magic milikku atau memberiku defense shield, dan kuharap itu bisa meningkatkan efisiensi penyerapan jiwaku. Tapi kurasa tidak, tapi tetap saja, aku butuh defensive skill untuk melindungi tubuhku. Dan dia pun mengambil pedang dari inventorinya. Ayo kita tes untuk melihat sebagus apa soul shield itu, bahkan jika lenganku terpotong. Pun, ruang tunggu punya efek regenerasi. Jadi dia melemparkan pedangnya ke atas ya guys. Seperti saat Zoro ingin mengambil pedang terkutuk ya guys. Dan ketika pedang itu akan memotongnya, sebuah pertahanan muncul. Sistem berkata demi menghindari luka, jiwa telah menyerap damage. Jiwa player Song Jinok telah dipakai. Jumlah jiwa yang dimiliki Maret 30. Pedang itu tidak dapat melukainya. Dia pun terlihat terkejut. Ini lebih bagus dari yang aku kira. Ayo sisakan beberapa jiwa untuk dipakai sebagai defense daripada menyerapnya semua. Dia pun melihat trial leaderboard lantai 6, dan dia mendapat peringkat keempat. Sepertinya peringkatnya kini telah turun. Itu sedikit mengecewakan, tapi itu tidak penting, karena yang harus aku lakukan yaitu mencapai top 50 pinir. Sekarang rasanya menyebalkan memeriksa ini dan itu di ruang tunggu. Mungkin aku kehabisan waktu. Jadi ayo langsung ke trial berikutnya saja, dan sebuah portal pun muncul. Trial lantai 7 dimulai sekarang. Target trial yaitu buktikan dirimu. Durasi 40 menit. Syarat penyelesaian, yaitu selesaikan 3 trial dalam batas waktu. Gagal jika challenger mati atau waktu habis. Hadiah trial win grave peringkat A. Hukuman jika gagal adalah kematian. Dan dia pun telah memasuki lantai ke-7. Ini adalah sebuah lorong. Ini berbeda dari trial lain sejauh yang kutantang. Aku tidak merasakan keberadaan apapun. Sampai rasanya membuatku kesal. Namun tiba-tiba di ujung lorong terdapat cahaya yang menyilaukan. Dan dia telah memasuki area trial ke-1. Buktikan diri Anda dengan mengatasi rasa takut. Dia pun sangat terkejut karena tempat ini adalah gurun pasir. Aku tahu ini. Itu adalah golem pasir. Tempat ini membuatku ke tutorial trialku lagi. Syarat penyelesaian. Selesaikan 3 trial dalam batas waktu. Itu berarti aku harus menantang 3 trial yang sudah ku selesaikan hingga sekarang. Sejujurnya aku bisa menang melawan golem pasir dengan mata tertutup sekarang. Jadi apa itu berarti? Mereka ingin aku segera ke lantai 8. Dan kalau pasir itu pun muncul. Tapi dia merasa kalau golem itu lebih besar dari yang sebelumnya. Sepertinya ini 3 kali lebih besar, dan dia pun akan menghabisi golem tersebut. Terlihat golem tersebut yang akan menyerangnya. Namun dia dengan santai mengambil pedang dan juga tameng miliknya. Dia juga melompat ke arah golem tersebut, dan langsung menyerangnya. Ia menaiki tangan dari golem itu, dan melompat ke kepala golem pasir tersebut. Dia pun berpikir ini aneh. Aku tidak bisa melihat inti dari golem pasir ini dimanapun. Apa bagian dalam berubah karena tubuhnya membesar? Dia pun mulai menyerangnya dari atas. Namun dia sangat terkejut, dan akan diserang balik oleh golem tersebut. Dia tertangkap, dan sepertinya sulit untuk bergerak. Namun dia berusaha dengan keras untuk menghancurkan tangan dari golem tersebut. Akhirnya dia dapat melarikan diri. Jika tidak mempan, maka aku hanya perlu menebas apapun itu. Dia menyerangnya secara membabi buta ke arah golem tersebut. Namun sepertinya dia dapat memulihkan dirinya sendiri. Sudah kuduga, itu seperti memotong pasir dengan pisau. Aku harus menemukan dan menghancurkan intinya, dan serangan tersebut malah semakin membuatnya marah. Golem itu pun langsung menyerangnya dan menghantam pasir. Dia pun sangat terkejut karena golem itu melompat dan akan menginjaknya. Dia tidak akan menghindari itu. Saat makhluk itu jatuh, dia pun hanya bisa melompat ke sana kemari untuk menghindari tubuh dari golem tersebut. Guncangan yang besar pun terjadi. Karena itu seperti batu meteor yang jatuh ke pasir. Terlihat dia yang sepertinya sangat kesal. Kini dia berada di atas golem tersebut. Dan dia pun mulai akan menyerang. Golem itu menggunakan triple laceration. Efek dasar memakai mana akan menguatkan pedang untuk 3 serangan. Efek detail. Selama memakai skill, kekuatan tebasan dari serangan pedang akan meningkat 1,5 kali per tiap serangan. Dia pun langsung memotong-motong tubuh dari golem itu. Namun tetap saja golem itu dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Dia terlihat kesulitan. Aku menebasnya dengan 1 serangan. Aku sedikit kesal saat lantai trialku dibajak. Tapi sekarang aku bisa bersyukur pada kesatria yang membajak aku waktu itu.
golem ini akan beregenerasi dengan pasir, tapi aku harus terus menebasnya sampai bisa menemukan intinya. Dia terus saja beregenerasi, walaupun sudah kutebas berulang kali, tapi karena itu aku akan terus menebasnya, sampai menjadi berkeping-keping. Beberapa saat kemudian dia terlihat sangat kelelahan, karena belum juga menemukan inti dari golem tersebut. Namun dia tiba-tiba terkejut. Ngomong-ngomong, sejak kapan kau jadi sangat imut? Dan tiba-tiba wajah dari golem itu pun memerah. Aku rasa pasir yang membentuk tubuh golemnya itu sumber yang tidak bisa menyerap lingkungan sekitarnya terus-menerus. Makanya dia menjadi mengecil. Jika begitu, hei golem, apakah kau mau diet bersamaku? Dia pun menunjukkan wajah jahatnya ya guys. Dia pun jelas bilang tidak. Mereka berdua pun akan saling berbenturan serangan. Dia berhasil menangkis serangan dari Sung Hyun. Namun serangan sebenarnya baru akan dimulai. Dia langsung mencabik-cabik tubuh dari golem tersebut, yang membuat golem itu pun jatuh. Sepertinya golem merasa kesal dan mulai semakin mengecil. Kini inti dari golem tersebut pun mulai terlihat. Itu ada di punggungnya. Menebas torsonya sulit karena itu sangat keras. Tapi tidak disangka ternyata ada di sana. Apa aku cuma menghabiskan waktu sekitar 10 menit. Batas waktu trial lantai 7 cuma 40 menit. Aku harus cepat-cepat menyelesaikan ini. Namun tiba-tiba pukulan dari golem tersebut sudah berada tepat di depan wajahnya. Dia pun langsung menghindari serangan tersebut. Serangan golem itu jadi semakin cepat. Mungkin ini karena bentuk tubuhnya yang telah mengecil. Dia terus menyerang bertubi-tubi. Aku ingin bermain sedikit lebih lama, tapi aku tidak punya waktu. Dan dia pun langsung menebas inti dari golem tersebut, yang membuat golem pasir pun langsung kesakitan. Notifikasi muncul Anda telah membuktikan bahwa diri Anda dapat mengatasi ketakutan Anda. Trial pertama selesai. Dan seketika golem itu pun hancur. Tiba-tiba di atas langit muncul cahaya yang sangat menyilaukan lagi. Sebelum dia dipindahkan ke trial selanjutnya, dia berusaha untuk menyerap inti dari golem tersebut. Tapi sepertinya dia telah gagal mengekstrak jiwa dari golem itu. Ini sangat menyebalkan sekali, profisiensiku masih kurang. Dan sekarang Anda memasuki area trial kedua. Buktikan bahwa Anda dapat mengatasi kebajikan Anda. Dia pun berada di sebuah tempat, dan menyadari kalau tempat ini adalah desa orc dari lantai kedua. Sudah kuduga ini berasal dari trial lantai sebelum-sebelumnya. Dia pun mencoba menelusuri tempat tersebut, dan terkejut melihat apa yang terjadi di hadapannya. Dia melihat para golem yang sedang bersedih atas kematian temannya. Dia pun berpikir apakah itu Hunter Orc. Selama trial lantai 2, aku menghancurkan desa ini. Apa ini yang terjadi setelahnya? Terlihat monster-monster itu yang sepertinya sangat kuat, dan semua monster yang ada di sana mengeluarkan skill berserker miliknya. Fenomena yang terjadi saat monster mengamuk. Berserk Orc bukan sekedar monster peringkat E. Aku luar biasa tidak beruntungnya hari ini. Semua monster itu pun akan menyerangnya. Tapi kalau dipikir lagi, kalian para monster tidak bisa dengan jelas merasakan sakit karena ditinggalkan keluarga. Dia pun menggunakan skill instant acceleration dan skill 3 laceration. Setidaknya tidak di depanku. Dan dia pun langsung melompat ke arah para monster tersebut. Dan beberapa saat telah berlalu, dia telah menghabisi beberapa monster, dan masih ada yang tersisa dengan tangan terpotong. Dia pun bertanya bagaimana. Sangat memuakkan bukan? Kau harus menyaksikan keluargamu mati. Monster itu pun terlihat sangat marah, dan akan menyerangnya lagi. Namun dia dengan santai menghindari serangan tersebut, dan langsung menebas kepala dari monster itu. Anda telah membuktikan bahwa diri Anda mengatasi kebajikan Anda. Terakhir kedua telah selesai. Dia pun berpikir aku tidak boleh menunda ini lagi. Dia langsung mencoba menyerap seluruh jiwa-jiwa yang ada di sana. Namun lagi dan lagi dia langsung dipindahkan ke trial selanjutnya. Tapi sepertinya dia telah menyerap jiwa para Hunter Orc. Profisiensinya pun meningkat 6%. Jumlah jiwa yang dimiliki yaitu 19. Dia pun terlihat senang karena berhasil menyerap jiwa para monster. Profisiensi skill Hunter Dagger skill E+ telah mencapai 100%. Dan menjadi peringkat D. Instant Acceleration juga mencapai 100%. Dan menjadi D+. Sekarang Anda memasuki trial ketiga. Buktikan bahwa Anda dapat mengatasi rasa ragu Anda. Dia pun berkata trial ini ada di segala tempat. Ternyata dia kembali ke area di lantai 6. Dua trial sebelumnya itu di lantai 1 dan 2. Jadi kukira yang ketiga ini akan berada di replika lantai ketiga. Tapi susunan ubinnya terlihat berbeda. Melihat tower dipakai untuk trial bodoh kebajikan itu. Bodohnya aku mengharapkan hal logis dari tower ini. Dia pun membuka inventorinya. Dan mengambil health potion, recovery potion. Khusus yang kaya akan vitality. Saat ini dikonsumsi, stamina dan magic power akan pulih sebanyak 20%. Dia pun langsung meminumnya. Sekarang rasanya lebih baik. Namun dia membuang sampah sembarangan ya guys. Mencoba untuk mencemarkan Tower of Trial. Jadi jangan ditiru guys di dunia nyata. Dan tiba-tiba sesuatu muncul dari dalam air.
Itu seperti semburan air yang mengangkat seluruh ubin yang ada di sana. Dia benar-benar sangat terkejut. Apa itu karena aku membuang botol tersebut, dan efek dari Assassin Cape terpicu. Movement speed bertambah 15%. Waktu tersisa 1 menit. Dia pun langsung berlari untuk menghindari semburan air tersebut. Aku berhasil memenuhi syarat semua trial hingga saat ini. Itu berarti untuk melewati trial ini, aku harus menemukan ubin merah. Hingga saat itu, aku tidak boleh menyentuh air. Aku semakin cepat berlari. Setidaknya itu tidak bisa mengejarku. Dengan kecepatan ini, belum selesai mengatakannya dia tiba-tiba terpeleset. Notifikasi pun muncul, Anda telah menyentuh air di trial ini. Kekuatannya pun berkurang 10, agility berkurang 10, stamina juga berkurang 10, durasi hukuman 3 menit. Aku kira ubinnya akan meledak berurutan. Ekspektasi logis itulah yang kukira dari Tower of Trial, tapi ternyata tidak. Dia pun menggunakan instant acceleration, dan langsung melompat ke atas untuk menghindari ledakan dari ubin tersebut. Dia terus berlari. Apa kau pikir aku akan mati di tempat seperti ini? Dia meloncat ke sana kemari menghindari air, dan dia pun melihat ada ubin merah di hadapannya. Aku akan menaklukkannya. Apa trial menyebarkan ini akan segera berakhir. Namun terlihat di sana ada sebuah pusaran air yang cukup besar. Sekarang itu malah mengikutiku tanpa berpikir. Air itu seperti mengarah ke arahnya. Tidak seperti waktu sebelumnya yang meledak secara acak. Sedikit lagi aku sampai ke tempat tersebut. Namun air tersebut dapat mengenainya. Dia pun sepertinya kesakitan karena terkena air tersebut.